Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Juanita. Kasus dugaan asusila yang dilaporkan oleh artis Nikita Mirzani terhadap tiktokers Fadel Bajideh menemui babak baru. Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan Fadel Bajideh sebagai tersangka dalam kasus dugaan asusila terhadap anak Nikita Mirzani, yakni Laura Mezani Mawardi alias Loli pada Kamis 13 Februari 2025. Seusai penetapan tersangka, Fadel Bajideh langsung dilakukan penahanan hingga 20 hari ke depan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Hal itu disampaikan oleh kuasa hukum Fadel Bajideh, Rasman Arif Nasution. Adapun penetapan tersangka tersebut seusai Fadel menerima 53 pertanyaan dan dilakukan gelar perkara oleh tim penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Sebelumnya diketahui, Nikita Mirzani melaporkan Fadel Bajideh atas dugaan asusila terhadap anak di bawah umur. Wanita yang akrab disapa Nikmir itu menuduh Fadel melakukan tindak asusila ke Loli, anak perempuannya yang masih di bawah umur. Ia juga menuduh Fadel memaksa Loli melakukan aborsi. Nikita Mirzani sebelumnya selalu yakin dan optimis bahwa Fadel akan ditetapkan sebagai tersangka. Baik, pada malam hari ini saya informasikan bahwa setelah tadi Saudara Fadel Al-Fajar Bajideh diperiksa, lebih kurang 53 pertanyaan, ya. Dan tidak banyak sih pertanyaannya. Nah, setelah kita dalami, kita dengarkan, kita lihat perkembangan, kita lihat keterangan dari pemberi keterangan, diantaranya keterangan Loli, keterangan mungkin dari NN, dari saksi-saksi, dari Fadel. Maka tadi dilakukan gelar perkara, dan gelar perkara itu menetapkan saudara Fadel Al-Fajar Bajideh sebagai tersangka. Dan oleh karena satu dan lain hal sesuai dengan KUHP diatur bahwa penyidik dapat melakukan penahanan jika satu si tersangka itu mengulangi perbuatannya, menghilangkan barang bukti, dan atau melarikan diri. Terlepas dari ini kasus anak di bawah umur, maka tadi penyidik memberitahu ke saya bahwa saudara Fadel dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan. Jadi baik, pada malam hari ini saya informasikan bahwa setelah Kuasa hukum Fadel Bajideh, Rasman Arif Nasution mengatakan bahwa pihaknya berencana mengajukan upaya hukum lainnya setelah kliennya ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan asusila terhadap anak artis Nikita Mirzani, yakni Laura Mezani Mawardi atau Loli. Upaya hukum lain yang ingin ditempuh oleh Rasman seperti mengajukan pra-peradilan atas penetapan tersangka Fadel Bajideh. Terlebih, Fadel Bajideh telah dilakukan penahanan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan seusai ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis 13 Februari 2025. Diketahui Fadel Bajideh langsung dilakukan penahanan hingga 20 hari ke depan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Hal itu disampaikan oleh kuasa hukumnya Rasman Arif Nasution. Adapun penetapan tersangka tersebut seusai Fadel menerima 53 pertanyaan yang dilakukan gelar perkara oleh tim penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Kendati demikian, terkait upaya hukum lain yang akan ditempuh, Rasman kembali akan menyerahkan semua keputusan terhadap kliennya tersebut. Saya dan ada juga Zoom dengan salah satu travel, maka saya menyatakan pertama, karena kami belum mendengar keterangan ini secara utuh, karena ada informasi yang kelihatannya berubah dari saudara Laura Mezani Mawardi alias Loli dari keterangan-keterangan sebelumnya. Tentu keterangan-keterangan ini akan dikaji dan didalami. Nah, karena itulah maka kami akan tetap melakukan upaya hukum
serahkan sepenuhnya kepada keluarga. Tentang saya banyak yang WA, saya jawab ya satu aja. Besok saya ulangi, besok saya dipanggil DPR Radio 1 di Sekretariat namanya, Anda datang. Tapi satu saja poinnya, bahwa PT Pengadilan Tinggi tidak berwenang menentukan apalagi mencabut berita acara sumber. Dan itu sudah diulas juga oleh pengadilan. Itu Pengadilan Tinggi itu hanya menjadi saksi dan tempat di mana orang bersumpah. Jadi yang berhak itu adalah organisasi advokat, apalagi sudah berbeda dari yang real KAI dengan HAPI. Bagaimana proses di dalam pembuatan berita acara sumber saya di PT? Saya kan mendaftar sesuai dengan aturan yang mereka buat. Ketika dinyatakan selesai verifikasi, maka saya mengikutinya. Jadi tidak ada yang apalagi sudah dihentikan laporan itu dan tidak ada yang disalahgunakan. Jadi saya pikir surat keterangan sudah ada di saya, sudah pernyataan itu. Jadi terkait saya bisa beracara atau tidak, ya saya tidak beracara, tidak ada masalah di situ. Kenapa? Karena itu nanti akan terjawab dengan sendirinya oleh saya dan ada juga Zoom dengan Artis Nikita Mirzani mengunggah Instagram Story dengan menuliskan ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa pada Kamis 13 Februari 2025. Unggahan tersebut diposting oleh Nikita di tengah penetapan TikTokers Fadel Bajideh sebagai tersangka kasus tindak asusila yang dilaporkan olehnya. Tampak Insta Story Nikita mengucapkan kalimat terima kasih ya Allah dengan emoji haru. Seperti diketahui, Nikita Mirzani melaporkan Fadel Bajideh atas kasus tindak asusila terhadap anaknya Laura Mezani Mawardi alias Loli. Perseteruan antara Nikita Mirzani dan Fadel pun berlangsung cukup panjang hingga kedua pihak saling serang di media sosial. Adapun penetapan tersangka tersebut seusai Fadel Bajideh menerima 53 pertanyaan dan dilakukan gelar perkara oleh tim penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Dalam kasus ini, Nikita menyebut Fadel telah melakukan tindak asusila kepada Loli yang masih di bawah umur hingga meminta anaknya melakukan aborsi. Sementara itu, Loli yang sempat ditempatkan di rumah sakit Polri setelah insiden kabur dari rumah aman atau safe house, kini disebut Nikita, sang putri, sudah jauh lebih baik. Dijelaskan olehnya bahwa Loli dikembalikan ke keluarga dan disebut berada di tempat yang eksklusif. Loli pun kini disebut sudah menyadari semua kesalahannya. Bahkan di tempat baru ini, Loli juga rajin belajar untuk persiapan melanjutkan sekolah ke depan. Diakui Nikita bahwa anaknya tersebut memang pintar dalam hal akademis. Hal itu terbukti Loli yang sebelumnya bisa sekolah di UK. Nikita juga menyebut Loli yang kini rajin belajar merupakan keinginannya sendiri. Sebagai orang tua, Nikita Mirzani tentunya merasa bersyukur atas perubahan Loli di tengah kasus yang dilaporkannya terhadap Fadel Bajideh. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Juanita. Kasus dugaan asusila yang dilaporkan oleh artis Nikita Mirzani terhadap TikTokers Fadel Bajideh menemui babak baru. Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan Fadel Bajideh sebagai tersangka dalam kasus dugaan asusila terhadap anak Nikita Mirzani, yakni Laura Mezani Mawardi alias Loli pada Kamis 13 Februari 2025. Seusai penetapan tersangka, Fadel Bajideh langsung dilakukan penahanan hingga 20 hari ke depan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Hal itu disampaikan oleh kuasa hukum Fadel Bajideh, Rasman Arif Nasution. Adapun penetapan tersangka tersebut seusai Fadel menerima 53 pertanyaan dan dilakukan gelar perkara oleh tim penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Sebelumnya diketahui, Nikita Mirzani melaporkan Fadel Bajideh atas dugaan asusila terhadap anak di bawah umur. Wanita yang akrab disapa Nikmir itu menuduh Fadel melakukan tindak asusila ke Loli, anak perempuannya yang masih di bawah umur. Ia juga menuduh Fadel memaksa Loli melakukan aborsi.
Nikita Mirzani sebelumnya selalu yakin dan optimis bahwa Fadel akan ditetapkan sebagai tersangka. Baik, pada malam hari ini saya informasikan bahwa setelah tadi Saudara Fadel Al-Fajar Bajideh diperiksa, lebih kurang 53 pertanyaan. Ya. Dan tidak banyak sih pertanyaannya. Nah, setelah kita dalami, kita dengarkan, kita lihat perkembangan, kita lihat keterangan dari pemberi keterangan, diantaranya keterangan Loli, keterangan mungkin dari NM, dari saksi-saksi, dari Fadel. Maka tadi dilakukan gelar perkara, dan gelar perkara itu menetapkan Saudara Fadel Al-Fajar Bajideh sebagai tersangka. Dan oleh karena satu dan lain hal sesuai dengan KUHP diatur bahwa penyidik dapat melakukan penahanan jika satu si tersangka itu mengulangi perbuatannya, menghilangkan barang bukti, dan atau melarikan diri. Terlepas dari ini kasus anak di bawah umur, maka tadi penyidik memberitahu ke saya bahwa Saudara Fadel dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan. Jadi baik, pada malam hari ini saya informasikan bahwa setelah Kuasa hukum Fadel Bajideh, Rasman Arif Nasution, mengatakan bahwa pihaknya berencana mengajukan upaya hukum lainnya setelah kliennya ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan asusila terhadap anak artis Nikita Mirzani, yakni Laura Mezani Mawardi atau Loli. Upaya hukum lain yang ingin ditempuh oleh Rasman seperti mengajukan pra-peradilan atas penetapan tersangka Fadel Bajideh. Terlebih, Fadel Bajideh telah dilakukan penahanan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan seusai ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis 13 Februari 2025. Diketahui Fadel Bajideh langsung dilakukan penahanan hingga 20 hari ke depan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Hal itu disampaikan oleh kuasa hukumnya Rasman Arif Nasution. Adapun penetapan tersangka tersebut seusai Fadel menerima 53 pertanyaan yang dilakukan gelar perkara oleh tim penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Kendati demikian, terkait upaya hukum lain yang akan ditempuh, Rasman kembali akan menyerahkan semua keputusan terhadap kliennya tersebut. Saya dan ada juga Zoom dengan salah satu travel, maka saya menyatakan pertama, karena kami belum mendengar keterangan ini secara utuh, karena ada informasi yang kelihatannya berubah dari Saudara Laura Mezani Mawardi ada Loli dari keterangan-keterangan sebelumnya. Tentu keterangan-keterangan ini akan dikaji dan didalami. Nah, karena itulah maka kami akan tetap melakukan upaya hukum. Misalnya upaya hukum lain, apakah dalam bentuk pra-peradilan, apakah nanti menunggu di proses persidangan, itu saya serahkan sepenuhnya kepada keluarga. Tentang saya banyak yang WA, saya jawab ya, satu, besok saya ulangi, besok saya dipanggil DPR Radio 1 di Tikman Sikil namanya, Anda datang, tapi satu saja poinnya, bahwa PT Pengadilan Tinggi tidak berwenang menentukan, apalagi mencabut berita tersebut. Itu sudah diulas juga oleh pemerintah. Itu Pengadilan Tinggi itu hanya menjadi saksi dan tempat di mana orang bersuara. Jadi yang berhak itu adalah organisasi advokat, apalagi sudah berbeda dari yang real KAI dengan KAI. Bagaimana proses dalam pembuatan
berita acara sumpah saya di PT, saya kan mendaftar sesuai dengan aturan yang mereka buat. Ketika dinyatakan selesai verifikasi, maka saya mengikutinya. Jadi tidak ada yang apalagi sudah dihentikan laporan itu dan tidak ada yang disalahgunakan. Jadi saya pikir surat keterangan sudah ada di saya, sudah pernyataan lengkap. Jadi terkait saya bisa beracara atau tidak, ya saya tidak beracara, tidak ada masalah di situ. Kenapa? Karena itu nanti akan terjawab dengan sendirinya oleh saya, dan ada juga Zoom dengan Artis Nikita Mirzani mengunggah Instagram Story dengan menuliskan ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa pada Kamis 13 Februari 2025. Unggahan tersebut diposting oleh Nikita di tengah penetapan TikTokers Fadel Bajideh sebagai tersangka kasus tindak asusila yang dilaporkan olehnya. Tampak Insta Story Nikita mengucapkan kalimat terima kasih ya Allah dengan emoji haru. Seperti diketahui, Nikita Mirzani melaporkan Fadel Bajideh atas kasus tindak asusila terhadap anaknya Laura Mezani Mawardi alias Loli. Perseteruan antara Nikita Mirzani dan Fadel pun berlangsung cukup panjang hingga kedua pihak saling serang di media sosial. Adapun penetapan tersangka tersebut seusai Fadel Bajideh menerima 53 pertanyaan dan dilakukan gelar perkara oleh tim penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Dalam kasus ini, Nikita menyebut Fadel telah melakukan tindak asusila kepada Loli yang masih di bawah umur hingga meminta anaknya melakukan aborsi. Sementara itu, Loli yang sempat ditempatkan di rumah sakit Polri setelah insiden kabur dari rumah aman atau safe house, kini disebut Nikita, sang putri, sudah jauh lebih baik. Dijelaskan olehnya bahwa Loli dikembalikan ke keluarga dan disebut berada di tempat yang eksklusif. Loli pun kini disebut sudah menyadari semua kesalahannya. Bahkan di tempat baru ini, Loli juga rajin belajar untuk persiapan melanjutkan sekolah ke depan. Diakui Nikita bahwa anaknya tersebut memang pintar dalam hal akademis. Hal itu terbukti Loli yang sebelumnya bisa sekolah di UK. Nikita juga menyebut Loli yang kini rajin belajar merupakan keinginannya sendiri. Sebagai orang tua, Nikita Mirzani tentunya merasa bersyukur atas perubahan Loli di tengah kasus yang dilaporkannya terhadap Fadel Bajideh. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Juanita. Kasus dugaan asusila yang dilaporkan oleh artis Nikita Mirzani terhadap TikTokers Fadel Bajideh menemui babak baru. Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan Fadel Bajideh sebagai tersangka dalam kasus dugaan asusila terhadap anak Nikita Mirzani, yakni Laura Mezani Mawardi alias Loli pada Kamis 13 Februari 2025. Seusai penetapan tersangka, Fadel Bajideh langsung dilakukan penahanan hingga 20 hari ke depan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Hal itu disampaikan oleh kuasa hukum Fadel Bajideh, Rasman Arif Nasution. Adapun penetapan tersangka tersebut seusai Fadel menerima 53 pertanyaan dan dilakukan gelar perkara oleh tim penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Sebelumnya diketahui, Nikita Mirzani melaporkan Fadel Bajideh atas dugaan asusila terhadap anak di bawah umur. Wanita yang akrab disapa Nikmir itu menuduh Fadel melakukan tindak asusila ke Loli, anak perempuannya yang masih di bawah umur. Ia juga menuduh Fadel memaksa Loli melakukan aborsi. Nikita Mirzani sebelumnya selalu yakin dan optimis bahwa Fadel akan ditetapkan sebagai tersangka. Baik, pada malam hari ini saya informasikan bahwa setelah tadi Saudara Fadel Al-Fajar Bajideh diperiksa, lebih kurang 53 pertanyaan. Ya. Dan tidak banyak sih pertanyaannya. Nah, setelah kita dalami, kita dengarkan, kita lihat perkembangan, kita lihat keterangan dari pemberi keterangan, diantaranya keterangan Loli, keterangan mungkin dari NN, dari saksi-saksi, dari Fadel. Maka tadi dilakukan gelar perkara, dan gelar perkara itu menetapkan saudara Fadel Al-Fajar Bajideh sebagai tersangka. Dan oleh karena satu dan lain hal sesuai dengan KUHP,
diatur bahwa penyidik dapat melakukan penahanan jika satu si tersangka itu mengulangi perbuatannya, menghilangkan barang bukti dan atau melarikan diri. Terlepas dari ini kasus anak di bawah umur, maka tadi penyidik memberitahu ke saya bahwa saudara Fadel dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan. Jadi baik, pada malam hari ini saya informasikan bahwa setelah Kuasa hukum Fadel Bajideh, Rasman Arif Nasution, mengatakan bahwa pihaknya berencana mengajukan upaya hukum lainnya setelah kliennya ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan asusila terhadap anak artis Nikita Mirzani, yakni Laura Mezani Mawardi atau Loli. Upaya hukum lain yang ingin ditempuh oleh Rasman seperti mengajukan pra-peradilan atas penetapan tersangka Fadel Bajideh. Terlebih, Fadel Bajideh telah dilakukan penahanan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan seusai ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis 13 Februari 2025. Diketahui Fadel Bajideh langsung dilakukan penahanan hingga 20 hari ke depan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Hal itu disampaikan oleh kuasa hukumnya Rasman Arif Nasution. Adapun penetapan tersangka tersebut seusai Fadel menerima 53 pertanyaan yang dilakukan gelar perkara oleh tim penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Kendati demikian, terkait upaya hukum lain yang akan ditempuh, Rasman kembali akan menyerahkan semua keputusan terhadap kliennya tersebut. Saya dan ada juga Zoom dengan salah satu travel, maka saya menyatakan pertama, karena kami belum mendengar keterangan ini secara utuh, karena ada informasi yang kelihatannya berubah dari saudara Laura Mezani Mawardi ada Loli dari keterangan-keterangan sebelumnya. Tentu keterangan-keterangan ini akan dikaji dan didalami. Nah, karena itulah maka kami akan tetap melakukan upaya hukum. Misalnya upaya hukum lain, apakah dalam bentuk pra-peradilan, apakah nanti menunggu di proses persidangan, itu saya serahkan sepenuhnya kepada keluarga. Tentang saya banyak yang WA, saya jawab ya satu. Besok saya ulangi, besok saya dipanggil DPR di bersatu di frekuensi namanya Anda datang. Tapi satu saja poinnya, bahwa PT Pengadilan Tinggi tidak berwenang menentukan apalagi mencabut berita tersebut. Itu sudah diulas juga oleh pemerintah. Itu Pengadilan Tinggi itu hanya menjadi saksi dan tempat di mana orang bersuara. Jadi yang berhak itu adalah organisasi advokat, apalagi sudah berbeda dari yang real KHI dengan KPI. Bagaimana proses di dalam pembuatan berita acara sumpah saya di PT, saya pun mendaftar sesuai dengan aturan yang mereka buat. Ketika dinyatakan selesai verifikasi, maka saya mengikutinya. Jadi tidak ada yang apalagi sudah dihentikan aturan itu dan tidak ada yang disalahgunakan. Jadi saya pikir surat keterangan sudah ada di saya, sudah pernyataan itu. Jadi terkait saya bisa beracara atau tidak, ya saya tidak beracara, tidak ada masalah di situ. Kenapa? Karena itu nanti akan terjawab dengan sendirinya oleh saya dan ada juga Zoom dengan Artis Nikita Mirzani mengunggah Instagram Story dengan menuliskan ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa pada Kamis 13 Februari 2025. Unggahan tersebut diposting oleh Nikita di tengah penetapan TikTokers Fadel Bajideh sebagai tersangka kasus tindak asusila yang dilaporkan olehnya. Tampak Insta Story Nikita mengucapkan kalimat terima kasih ya Allah dengan emoji haru. Seperti diketahui, Nikita Mirzani melaporkan Fadel Bajideh atas kasus tindak asusila terhadap anaknya Laura Mezani Mawardi alias Loli. Perseteruan antara Nikita Mirzani dan Fadel pun berlangsung cukup panjang hingga kedua
pihak saling serang di media sosial. Adapun penetapan tersangka tersebut seusai Fadel Bajideh menerima 53 pertanyaan dan dilakukan gelar perkara oleh tim penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Dalam kasus ini, Nikita menyebut Fadel telah melakukan tindak asusila kepada Loli yang masih di bawah umur hingga meminta anaknya melakukan aborsi. Sementara itu, Loli yang sempat ditempatkan di rumah sakit Polri setelah insiden kabur dari rumah aman atau safe house, kini disebut Nikita, sang putri, sudah jauh lebih baik. Dijelaskan olehnya bahwa Loli dikembalikan ke keluarga dan disebut berada di tempat yang eksklusif. Loli pun kini disebut sudah menyadari semua kesalahannya. Bahkan di tempat baru ini, Loli juga rajin belajar untuk persiapan melanjutkan sekolah ke depan. Diakui Nikita bahwa anaknya tersebut memang pintar dalam hal akademis. Hal itu terbukti Loli yang sebelumnya bisa sekolah di UK. Nikita juga menyebut Loli yang kini rajin belajar merupakan keinginannya sendiri. Sebagai orang tua, Nikita Mirzani tentunya merasa bersyukur atas perubahan Loli di tengah kasus yang dilaporkannya terhadap Fadel Bajideh. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Juanita. Kasus dugaan asusila yang dilaporkan oleh artis Nikita Mirzani terhadap TikTokers Fadel Bajideh menemui babak baru. Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan Fadel Bajideh sebagai tersangka dalam kasus dugaan asusila terhadap anak Nikita Mirzani, yakni Laura Mezani Mawardi alias Loli, pada Kamis 13 Februari 2025. Seusai penetapan tersangka, Fadel Bajideh langsung dilakukan penahanan hingga 20 hari ke depan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Hal itu disampaikan oleh kuasa hukum Fadel Bajideh, Rasman Arif Nasution. Adapun penetapan tersangka tersebut seusai Fadel menerima 53 pertanyaan dan dilakukan gelar perkara oleh tim penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Sebelumnya diketahui, Nikita Mirzani melaporkan Fadel Bajideh atas dugaan asusila terhadap anak di bawah umur. Wanita yang akrab disapa Nikmir itu menuduh Fadel melakukan tindak asusila ke Loli, anak perempuannya yang masih di bawah umur. Ia juga menuduh Fadel memaksa Loli melakukan aborsi. Nikita Mirzani sebelumnya selalu yakin dan optimis bahwa Fadel akan ditetapkan sebagai tersangka. Baik, pada malam hari ini saya informasikan bahwa setelah tadi Saudara Fadel Al-Fajar Bajideh diperiksa, lebih kurang 53 pertanyaan. Ya. Dan tidak banyak sih pertanyaannya. Nah, setelah kita dalami, kita dengarkan, kita lihat perkembangan, kita lihat keterangan dari pemberi keterangan, diantaranya keterangan Loli, keterangan mungkin dari NM, dari saksi-saksi, dari Fadel. Maka tadi dilakukan gelar perkara, dan gelar perkara itu menetapkan saudara Fadel Al-Fajar Bajideh sebagai tersangka. Dan oleh karena satu dan lain hal sesuai dengan KUHP diatur bahwa penyidik dapat melakukan penahanan jika satu si tersangka itu mengulangi perbuatannya, menghilangkan barang bukti dan atau melarikan diri. Terlepas dari ini kasus anak di bawah umur, maka tadi penyidik memberitahu ke saya bahwa saudara Fadel dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan. Jadi baik, pada malam hari ini saya informasikan bahwa setelah Kuasa hukum Fadel Bajideh, Rasman Arif Nasution, mengatakan bahwa pihaknya berencana mengajukan upaya hukum lainnya setelah kliennya ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan asusila terhadap anak artis Nikita Mirzani, yakni Laura Mezani Mawardi atau Loli. Upaya hukum lain yang ingin ditempuh oleh Rasman seperti mengajukan pra-peradilan atas penetapan tersangka Fadel Bajideh. Terlebih, Fadel Bajideh telah dilakukan penahanan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan seusai ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis 13 Februari 2025.
Diketahui Fadel Bajideh langsung dilakukan penahanan hingga 20 hari ke depan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Hal itu disampaikan oleh kuasa hukumnya Rasman Arif Nasution. Adapun penetapan tersangka tersebut seusai Fadel menerima 53 pertanyaan yang dilakukan gelar perkara oleh tim penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Kendati demikian, terkait upaya hukum lain yang akan ditempuh, Rasman kembali akan menyerahkan semua keputusan terhadap kliennya tersebut. Saya dan ada juga Zoom dengan salah satu travel, maka saya menyatakan pertama, karena kami belum mendengar keterangan ini secara utuh, karena ada informasi yang kelihatannya berubah dari saudara Laura Mezani Mawardi alias Loli dari keterangan-keterangan sebelumnya. Tentu keterangan-keterangan ini akan dikaji dan didalami. Nah, karena itulah maka kami akan tetap melakukan upaya hukum. Misalnya upaya hukum lain, apakah dalam bentuk peradilan, apakah nanti menunggu di proses persidangan, itu saya serahkan sepenuhnya kepada keluarga. Tentang saya banyak yang WA, saya jawab ya, satu, besok saya ulangi, besok saya dipanggil DPR di bersatu di Sekil namanya, Anda datang, tapi satu saja poinnya, bahwa PT Pengadilan Tinggi tidak berwenang menentukan apalagi mencabut berita acara itu sudah dijelaskan oleh pemerintah. Itu Pengadilan Tinggi itu hanya menjadi saksi dan tempat di mana orang bersuara. Jadi yang berhak itu adalah organisasi advokat, apalagi sudah berbeda dari yang real KAI dengan KAPI. Bagaimana proses di dalam pembuatan berita acara sumpah saya di PT, saya pun mendaftar sesuai dengan aturan yang mereka buat. Ketika dinyatakan selesai verifikasi, maka saya mengikutinya. Jadi tidak ada yang, apalagi sudah dihentikan laporan itu dan tidak ada yang disalahgunakan. Jadi saya pikir surat keterangan sudah ada di saya, sudah pernyataan itu. Jadi terkait saya bisa beracara atau tidak, ya saya tidak beracara, tidak ada masalah di situ. Kenapa? Karena itu nanti akan terjawab dengan sendirinya oleh saya dan ada juga Zoom dengan Artis Nikita Mirzani mengunggah Instagram Story dengan menuliskan ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa pada Kamis 13 Februari 2025. Unggahan tersebut diposting oleh Nikita di tengah penetapan TikTokers Fadel Bajideh sebagai tersangka kasus tindak asusila yang dilaporkan olehnya. Tampak Insta Story Nikita mengucapkan kalimat terima kasih ya Allah dengan emoji haru. Seperti diketahui, Nikita Mirzani melaporkan Fadel Bajideh atas kasus tindak asusila terhadap anaknya Laura Mezani Mawardi alias Loli. Perseteruan antara Nikita Mirzani dan Fadel pun berlangsung cukup panjang hingga kedua pihak saling serang di media sosial. Adapun penetapan tersangka tersebut seusai Fadel Bajideh menerima 53 pertanyaan dan dilakukan gelar perkara oleh tim penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Dalam kasus ini, Nikita menyebut Fadel telah melakukan tindak asusila kepada Loli yang masih di bawah umur hingga meminta anaknya melakukan aborsi. Sementara itu, Loli yang sempat ditempatkan di rumah sakit Polri setelah insiden kabur dari rumah aman atau safe house, kini disebut Nikita, sang putri, sudah jauh lebih baik. Dijelaskan olehnya bahwa Loli dikembalikan ke keluarga dan disebut berada di tempat yang eksklusif. Loli pun kini disebut sudah menyadari semua kesalahannya. Bahkan di tempat baru ini, Loli juga rajin belajar untuk persiapan melanjutkan sekolah ke depan. Diakui Nikita bahwa anaknya tersebut memang pintar dalam hal akademis. Hal itu terbukti Loli yang sebelumnya bisa sekolah di UK. Nikita juga menyebut Loli yang kini rajin belajar merupakan keinginannya sendiri. Sebagai orang tua, Nikita Mirzani tentunya merasa bersyukur atas perubahan Loli di tengah kasus yang dilaporkannya terhadap Fadel Bajideh.
Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Juanita. Kasus dugaan asusila yang dilaporkan oleh artis Nikita Mirzani terhadap TikTokers Fadel Bajideh menemui babak baru. Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan Fadel Bajideh sebagai tersangka dalam kasus dugaan asusila terhadap anak Nikita Mirzani, yakni Laura Mezani Mawardi alias Loli, pada Kamis 13 Februari 2025. Seusai penetapan tersangka, Fadel Bajideh langsung dilakukan penahanan hingga 20 hari ke depan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Hal itu disampaikan oleh kuasa hukum Fadel Bajideh, Rasman Arif Nasution. Adapun penetapan tersangka tersebut seusai Fadel menerima 53 pertanyaan dan dilakukan gelar perkara oleh tim penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Sebelumnya diketahui, Nikita Mirzani melaporkan Fadel Bajideh atas dugaan asusila terhadap anak di bawah umur. Wanita yang akrab disapa Nikmir itu menuduh Fadel melakukan tindak asusila ke Loli, anak perempuannya yang masih di bawah umur. Ia juga menuduh Fadel memaksa Loli melakukan aborsi. Nikita Mirzani sebelumnya selalu yakin dan optimis bahwa Fadel akan ditetapkan sebagai tersangka. Baik, pada malam hari ini saya informasikan bahwa setelah tadi Saudara Fadel Al-Fajar Bajideh diperiksa, lebih kurang 53 pertanyaan. Ya. Dan tidak banyak sih pertanyaannya. Nah, setelah kita dalami, kita dengarkan, kita lihat perkembangan, kita lihat keterangan dari pemberi keterangan, diantaranya keterangan Loli, keterangan mungkin dari NM, dari saksi-saksi, dari Fadel. Maka tadi dilakukan gelar perkara, dan gelar perkara itu menetapkan saudara Fadel Al-Fajar Bajideh sebagai tersangka. Dan oleh karena satu dan lain hal sesuai dengan KUHP diatur bahwa penyidik dapat melakukan penahanan jika satu si tersangka itu mengulangi perbuatannya, menghilangkan barang bukti, dan atau melarikan diri. Terlepas dari ini kasus anak di bawah umur, maka tadi penyidik memberitahu ke saya bahwa saudara Fadel dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan. Jadi baik, pada malam hari ini saya informasikan bahwa setelah Kuasa hukum Fadel Bajideh, Rasman Arif Nasution, mengatakan bahwa pihaknya berencana mengajukan upaya hukum lainnya setelah kliennya ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan asusila terhadap anak artis Nikita Mirzani, yakni Laura Mezani Mawardi atau Loli. Upaya hukum lain yang ingin ditempuh oleh Rasman seperti mengajukan pra-peradilan atas penetapan tersangka Fadel Bajideh. Terlebih, Fadel Bajideh telah dilakukan penahanan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan seusai ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis 13 Februari 2025. Diketahui Fadel Bajideh langsung dilakukan penahanan hingga 20 hari ke depan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Hal itu disampaikan oleh kuasa hukumnya Rasman Arif Nasution. Adapun penetapan tersangka tersebut seusai Fadel menerima 53 pertanyaan yang dilakukan gelar perkara oleh tim penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Kendati demikian, terkait upaya hukum lain yang akan ditempuh, Rasman kembali akan menyerahkan semua keputusan terhadap kliennya tersebut. Saya dan ada juga Zoom dengan salah satu travel, maka saya menyatakan pertama, karena kami belum mendengar keterangan ini secara utuh, karena ada informasi yang kelihatannya berubah dari saudara Laura Mezani Mawardi alias Loli dari keterangan-keterangan sebelumnya. Tentu keterangan-keterangan ini akan dikaji dan didalami. Nah, karena itulah maka kami akan tetap melakukan upaya hukum. Misalnya upaya hukum
proses persidangan itu saya serahkan sepenuhnya kepada keluarga. Tentang saya banyak yang WA, saya jawab ya satu. Besok saya ulangi, besok saya dipanggil DPR di bersatu di Sipil namanya Anda datang. Tapi satu saja poinnya, bahwa PT Pengadilan Tinggi tidak berwenang menentukan apalagi mencabut berita acara itu sudah disetujui oleh pemerintah. Itu Pengadilan Tinggi itu hanya menjadi saksi dan tempat di mana orang bersuara. Jadi yang berhak itu adalah organisasi advokat, apalagi sudah berbeda dari yang real KAI dengan KAI. Bagaimana proses di dalam pembuatan berita acara sumpah saya di PT, saya pun mendaftar sesuai dengan aturan yang mereka buat. Ketika dinyatakan selesai verifikasi, maka saya mengikutinya. Jadi tidak ada yang, apalagi sudah dihentikan aturan itu dan tidak ada yang disalahgunakan. Jadi saya pikir surat keterangan sudah ada di saya, sudah pernyataan itu. Jadi terkait saya bisa beracara atau tidak, ya saya tidak beracara, tidak ada masalah di situ. Kenapa? Karena itu nanti akan terjawab dengan sendirinya oleh saya dan ada juga Zoom dengan. Artis Nikita Mirzani mengunggah Instagram Story dengan menuliskan ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa pada Kamis 13 Februari 2025. Unggahan tersebut diposting oleh Nikita di tengah penetapan TikTokers Fadel Bajideh sebagai tersangka kasus tindak asusila yang dilaporkan olehnya. Tampak Insta Story Nikita mengucapkan kalimat terima kasih ya Allah dengan emoji haru. Seperti diketahui, Nikita Mirzani melaporkan Fadel Bajideh atas kasus tindak asusila terhadap anaknya Laura Mezani Mawardi alias Loli. Perseteruan antara Nikita Mirzani dan Fadel pun berlangsung cukup panjang hingga kedua pihak saling serang di media sosial. Adapun penetapan tersangka tersebut seusai Fadel Bajideh menerima 53 pertanyaan dan dilakukan gelar perkara oleh tim penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Dalam kasus ini, Nikita menyebut Fadel telah melakukan tindak asusila kepada Loli yang masih di bawah umur hingga meminta anaknya melakukan aborsi. Sementara itu, Loli yang sempat ditempatkan di rumah sakit Polri setelah insiden kabur dari rumah aman atau safe house, kini disebut Nikita, sang putri, sudah jauh lebih baik. Dijelaskan olehnya bahwa Loli dikembalikan ke keluarga dan disebut berada di tempat yang eksklusif. Loli pun kini disebut sudah menyadari semua kesalahannya. Bahkan di tempat baru ini, Loli juga rajin belajar untuk persiapan melanjutkan sekolah ke depan. Diakui Nikita bahwa anaknya tersebut memang pintar dalam hal akademis. Hal itu terbukti Loli yang sebelumnya bisa sekolah di UK. Nikita juga menyebut Loli yang kini rajin belajar merupakan keinginannya sendiri. Sebagai orang tua, Nikita Mirzani tentunya merasa bersyukur atas perubahan Loli di tengah kasus yang dilaporkannya terhadap Fadel Bajideh. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Juanita. Kasus dugaan asusila yang dilaporkan oleh artis Nikita Mirzani terhadap TikTokers Fadel Bajideh menemui babak baru. Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan Fadel Bajideh sebagai tersangka dalam kasus dugaan asusila terhadap anak Nikita Mirzani, yakni Laura Mezani Mawardi alias Loli pada Kamis 13 Februari 2025. Seusai penetapan tersangka, Fadel Bajideh langsung dilakukan penahanan hingga 20 hari ke depan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Hal itu disampaikan oleh kuasa hukum Fadel Bajideh, Rasman Arif Nasution. Adapun penetapan tersangka tersebut seusai Fadel menerima 53 pertanyaan dan dilakukan gelar perkara oleh tim penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Sebelumnya diketahui, Nikita Mirzani melaporkan Fadel Bajideh atas dugaan asusila terhadap anak di bawah umur. Wanita yang akrab disapa Nikmir itu menuduh Fadel melakukan tindak asusila ke Loli, anak perempuannya yang masih di bawah umur. Ia juga menuduh Fadel memaksa Loli melakukan aborsi. Nikita Mirzani sebelumnya selalu yakin dan optimis bahwa Fadel akan ditetapkan sebagai tersangka. Baik, pada malam hari ini saya informasikan bahwa setelah tadi
Saudara Fadel Al-Fajar Bajideh diperiksa lebih kurang 53 pertanyaan ya. Dan tidak banyak sih pertanyaannya. Nah, setelah kita dalami, kita dengarkan, kita lihat perkembangan, kita lihat keterangan dari pemberi keterangan, diantaranya keterangan Loli, keterangan mungkin dari NM, dari saksi-saksi, dari Fadel. Maka tadi dilakukan gelar perkara, dan gelar perkara itu menetapkan saudara Fadel Al-Fajar Bajideh sebagai tersangka. Dan oleh karena satu dan lain hal sesuai dengan KUHP diatur bahwa penyidik dapat melakukan penahanan jika satu si tersangka itu mengulangi perbuatannya, menghilangkan barang bukti, dan atau melarikan diri. Terlepas dari ini kasus anak di bawah umur, maka tadi penyidik memberitahu ke saya bahwa saudara Fadel dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan. Jadi baik, pada malam hari ini saya informasikan bahwa setelah Kuasa hukum Fadel Bajideh, Rasman Arif Nasution, mengatakan bahwa pihaknya berencana mengajukan upaya hukum lainnya setelah kliennya ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan asusila terhadap anak artis Nikita Mirzani, yakni Laura Mezani Mawardi atau Loli. Upaya hukum lain yang ingin ditempuh oleh Rasman seperti mengajukan pra-peradilan atas penetapan tersangka Fadel Bajideh. Terlebih, Fadel Bajideh telah dilakukan penahanan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan seusai ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis 13 Februari 2025. Diketahui Fadel Bajideh langsung dilakukan penahanan hingga 20 hari ke depan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Hal itu disampaikan oleh kuasa hukumnya Rasman Arif Nasution. Adapun penetapan tersangka tersebut seusai Fadel menerima 53 pertanyaan yang dilakukan gelar perkara oleh tim penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Kendati demikian, terkait upaya hukum lain yang akan ditempuh, Rasman kembali akan menyerahkan semua keputusan terhadap kliennya tersebut. Saya dan ada juga Zoom dengan salah satu travel, maka saya menyatakan pertama, karena kami belum mendengar keterangan ini secara utuh, karena ada informasi yang kelihatannya berubah dari saudara Laura Mezani Mawardi alias Loli dari keterangan-keterangan sebelumnya. Tentu keterangan-keterangan ini akan dikaji dan didalami. Nah, karena itulah maka kami akan tetap melakukan upaya hukum. Misalnya upaya hukum lain, apakah dalam bentuk pra-peradilan, apakah nanti menunggu di proses persidangan, itu saya serahkan sepenuhnya kepada keluarga. Tentang saya banyak yang WA, saya jawab ya. Satu, besok saya ulangi, besok saya dipanggil DPR di bersatu di Teknik Sipil namanya, Anda datang. Tapi satu saja poinnya, bahwa PT Pengadilan Tinggi tidak berwenang menentukan apalagi mencabut berita acara itu sudah disetujui oleh pemerintah. Itu Pengadilan Tinggi itu hanya menjadi saksi dan tempat di mana orang bersuara. Jadi yang berhak itu adalah organisasi advokat, apalagi sudah berbeda dari yang real KAI dengan KAI. Bagaimana proses di dalam pembuatan berita acara sumpah saya di PT, saya pun mendaftar sesuai dengan aturan yang mereka buat. Ketika dinyatakan selesai verifikasi, maka saya mengikutinya. Jadi tidak
ada yang apalagi sudah dihentikan laporan itu dan tidak ada yang disalahgunakan. Jadi saya pikir surat keterangan sudah ada di saya, sudah pernyataan itu. Jadi terkait saya bisa beracara atau tidak, ya saya tidak beracara, tidak ada masalah di situ. Kenapa? Karena itu nanti akan terjawab dengan sendirinya oleh saya, dan ada juga Zoom dengan Artis Nikita Mirzani mengunggah Instagram Story dengan menuliskan ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa pada Kamis 13 Februari 2025. Unggahan tersebut diposting oleh Nikita di tengah penetapan TikTokers Fadel Bajideh sebagai tersangka kasus tindak asusila yang dilaporkan olehnya. Tampak Insta Story Nikita mengucapkan kalimat terima kasih ya Allah dengan emoji haru. Seperti diketahui, Nikita Mirzani melaporkan Fadel Bajideh atas kasus tindak asusila terhadap anaknya Laura Mezani Mawardi alias Loli. Perseteruan antara Nikita Mirzani dan Fadel pun berlangsung cukup panjang hingga kedua pihak saling serang di media sosial. Adapun penetapan tersangka tersebut seusai Fadel Bajideh menerima 53 pertanyaan dan dilakukan gelar perkara oleh tim penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Dalam kasus ini, Nikita menyebut Fadel telah melakukan tindak asusila kepada Loli yang masih di bawah umur hingga meminta anaknya melakukan aborsi. Sementara itu, Loli yang sempat ditempatkan di rumah sakit Polri setelah insiden kabur dari rumah aman atau safe house, kini disebut Nikita, sang putri, sudah jauh lebih baik. Dijelaskan olehnya bahwa Loli dikembalikan ke keluarga dan disebut berada di tempat yang eksklusif. Loli pun kini disebut sudah menyadari semua kesalahannya. Bahkan di tempat baru ini, Loli juga rajin belajar untuk persiapan melanjutkan sekolah ke depan. Diakui Nikita bahwa anaknya tersebut memang pintar dalam hal akademis. Hal itu terbukti Loli yang sebelumnya bisa sekolah di UK. Nikita juga menyebut Loli yang kini rajin belajar merupakan keinginannya sendiri. Sebagai orang tua, Nikita Mirzani tentunya merasa bersyukur atas perubahan Loli di tengah kasus yang dilaporkannya terhadap Fadel Bajideh. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Juanita. Kasus dugaan asusila yang dilaporkan oleh artis Nikita Mirzani terhadap TikTokers Fadel Bajideh menemui babak baru. Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan Fadel Bajideh sebagai tersangka dalam kasus dugaan asusila terhadap anak Nikita Mirzani, yakni Laura Mezani Mawardi alias Loli pada Kamis 13 Februari 2025. Seusai penetapan tersangka, Fadel Bajideh langsung dilakukan penahanan hingga 20 hari ke depan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Hal itu disampaikan oleh kuasa hukum Fadel Bajideh, Rasman Arif Nasution. Adapun penetapan tersangka tersebut seusai Fadel menerima 53 pertanyaan dan dilakukan gelar perkara oleh tim penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Sebelumnya diketahui, Nikita Mirzani melaporkan Fadel Bajideh atas dugaan asusila terhadap anak di bawah umur. Wanita yang akrab disapa Nikmir itu menuduh Fadel melakukan tindak asusila ke Loli, anak perempuannya yang masih di bawah umur. Ia juga menuduh Fadel memaksa Loli melakukan aborsi. Nikita Mirzani sebelumnya selalu yakin dan optimis bahwa Fadel akan ditetapkan sebagai tersangka. Baik, pada malam hari ini saya informasikan bahwa setelah tadi Saudara Fadel Al-Fajar Bajideh diperiksa, lebih kurang 53 pertanyaan. Ya. Dan tidak banyak sih pertanyaannya. Nah, setelah kita dalami, kita dengarkan, kita lihat perkembangan, kita lihat keterangan dari memberi keterangan, diantaranya keterangan Loli, keterangan mungkin dari NM, dari saksi-saksi, dari Fadel. Maka tadi dilakukan gelar perkara, dan gelar perkara itu menetapkan saudara Fadel Al-Fajar Bajideh sebagai tersangka. Dan oleh karena satu dan lain hal sesuai dengan KUHP diatur bahwa penyidik dapat melakukan penahanan jika satu
tersangka itu mengulangi perbuatannya, menghilangkan barang bukti, dan atau melarikan diri. Terlepas dari ini kasus anak di bawah umur, maka tadi penyidik memberitahu ke saya bahwa saudara Fadel dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan. Jadi baik, pada malam hari ini saya informasikan bahwa setelah Kuasa hukum Fadel Bajideh, Rasman Arif Nasution, mengatakan bahwa pihaknya berencana mengajukan upaya hukum lainnya setelah kliennya ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan asusila terhadap anak artis Nikita Mirzani, yakni Laura Mezani Mawardi atau Loli. Upaya hukum lain yang ingin ditempuh oleh Rasman seperti mengajukan pra-peradilan atas penetapan tersangka Fadel Bajideh. Terlebih, Fadel Bajideh telah dilakukan penahanan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan seusai ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis 13 Februari 2025. Diketahui Fadel Bajideh langsung dilakukan penahanan hingga 20 hari ke depan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Hal itu disampaikan oleh kuasa hukumnya Rasman Arif Nasution. Adapun penetapan tersangka tersebut seusai Fadel menerima 53 pertanyaan yang dilakukan gelar perkara oleh tim penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Kendati demikian, terkait upaya hukum lain yang akan ditempuh, Rasman kembali akan menyerahkan semua keputusan terhadap kliennya tersebut. Saya dan ada juga Zoom dengan salah satu travel, maka saya menyatakan pertama, karena kami belum mendengar keterangan ini secara utuh, karena ada informasi yang kelihatannya berubah dari saudara Laura Mezani Mawardi alias Loli dari keterangan-keterangan sebelumnya. Tentu keterangan-keterangan ini akan dikaji dan didalami. Nah, karena itulah maka kami akan tetap melakukan upaya hukum. Misalnya upaya hukum lain, apakah dalam bentuk pra-peradilan, apakah nanti menunggu di proses persidangan, itu saya serahkan sepenuhnya kepada keluarga. Tentang saya banyak yang WA, saya jawab ya, satu, besok saya ulangi, besok saya dipanggil DPR di bersatu di frekuensi namanya Anda datang, tapi satu saja poinnya, bahwa PT Pengadilan Tinggi tidak berwenang menentukan apalagi mencabut berita acara itu sudah disetujui oleh pemerintah. Itu Pengadilan Tinggi itu hanya menjadi saksi dan tempat di mana orang bersuara. Jadi yang berhak itu adalah organisasi advokat, apalagi sudah berbeda dari yang real KAI dengan KAI. Bagaimana proses di dalam pembuatan berita acara sumpah saya di PT, saya pun mendaftar sesuai dengan aturan yang mereka buat. Ketika dinyatakan selesai verifikasi, maka saya mengikutinya. Jadi tidak ada yang, apalagi sudah dihentikan aturan itu dan tidak ada yang disalahgunakan. Jadi saya pikir surat keterangan sudah ada di saya, sudah pernyataannya. Jadi terkait saya bisa beracara atau tidak, ya saya tidak beracara, tidak ada masalah di situ. Kenapa? Karena itu nanti akan terjawab dengan sendirinya oleh saya dan ada juga Zoom dengan Artis Nikita Mirzani mengunggah Instagram Story dengan menuliskan ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa pada Kamis 13 Februari 2025. Unggahan tersebut diposting oleh Nikita di tengah penetapan TikTokers Fadel Bajideh sebagai tersangka kasus tindak asusila yang dilaporkan olehnya. Tampak Insta Story Nikita mengucapkan kalimat terima kasih ya Allah dengan emoji haru. Seperti diketahui, Nikita Mirzani melaporkan Fadel Bajideh atas kasus tindak asusila terhadap anaknya Laura Mezani Mawardi alias Loli. Perseteruan antara Nikita Mirzani dan Fadel pun berlangsung cukup panjang hingga kedua pihak saling serang di media sosial. Adapun penetapan tersangka tersebut seusai Fadel Bajideh menerima 53 pertanyaan dan dilakukan gelar perkara oleh tim penyidik Polres Metro Jakarta Selatan.
Dalam kasus ini, Nikita menyebut Fadel telah melakukan tindak asusila kepada Loli yang masih di bawah umur hingga meminta anaknya melakukan aborsi. Sementara itu, Loli yang sempat ditempatkan di rumah sakit Polri setelah insiden kabur dari rumah aman atau safe house, kini disebut Nikita, sang putri, sudah jauh lebih baik. Dijelaskan olehnya bahwa Loli dikembalikan ke keluarga dan disebut berada di tempat yang eksklusif. Loli pun kini disebut sudah menyadari semua kesalahannya. Bahkan di tempat baru ini, Loli juga rajin belajar untuk persiapan melanjutkan sekolah ke depan. Diakui Nikita bahwa anaknya tersebut memang pintar dalam hal akademis. Hal itu terbukti Loli yang sebelumnya bisa sekolah di UK. Nikita juga menyebut Loli yang kini rajin belajar merupakan keinginannya sendiri. Sebagai orang tua, Nikita Mirzani tentunya merasa bersyukur atas perubahan Loli di tengah kasus yang dilaporkannya terhadap Fadel Bajideh. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Juanita. Kasus dugaan asusila yang dilaporkan oleh artis Nikita Mirzani terhadap TikTokers Fadel Bajideh menemui babak baru. Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan Fadel Bajideh sebagai tersangka dalam kasus dugaan asusila terhadap anak Nikita Mirzani, yakni Laura Mezani Mawardi alias Loli, pada Kamis 13 Februari 2025. Seusai penetapan tersangka, Fadel Bajideh langsung dilakukan penahanan hingga 20 hari ke depan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Hal itu disampaikan oleh kuasa hukum Fadel Bajideh, Rasman Arif Nasution. Adapun penetapan tersangka tersebut seusai Fadel menerima 53 pertanyaan dan dilakukan gelar perkara oleh tim penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Sebelumnya diketahui, Nikita Mirzani melaporkan Fadel Bajideh atas dugaan asusila terhadap anak di bawah umur. Wanita yang akrab disapa Nikmir itu menuduh Fadel melakukan tindak asusila ke Loli, anak perempuannya yang masih di bawah umur. Ia juga menuduh Fadel memaksa Loli melakukan aborsi. Nikita Mirzani sebelumnya selalu yakin dan optimis bahwa Fadel akan ditetapkan sebagai tersangka. Baik, pada malam hari ini saya informasikan bahwa setelah tadi Saudara Fadel Al-Fajar Bajideh diperiksa, lebih kurang 53 pertanyaan. Ya. Dan tidak banyak sih pertanyaannya. Nah, setelah kita dalami, kita dengarkan, kita lihat perkembangan, kita lihat keterangan dari memberi keterangan, diantaranya keterangan Loli, keterangan mungkin dari NM, dari saksi-saksi, dari Fadel. Maka tadi dilakukan gelar perkara, dan gelar perkara itu menetapkan saudara Fadel Al-Fajar Bajideh sebagai tersangka. Dan oleh karena satu dan lain hal sesuai dengan KUHP diatur bahwa penyidik dapat melakukan penahanan jika satu si tersangka itu mengulangi perbuatannya, menghilangkan barang bukti, dan atau melarikan diri. Terlepas dari ini kasus anak di bawah umur, maka tadi penyidik memberitahu ke saya bahwa saudara Fadel dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan. Jadi baik, pada malam hari ini saya informasikan bahwa setelah Kuasa hukum Fadel Bajideh, Rasman Arif Nasution, mengatakan bahwa pihaknya berencana mengajukan upaya hukum lainnya setelah kliennya ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan asusila terhadap anak artis Nikita Mirzani, yakni Laura Mezani Mawardi atau Loli. Upaya hukum lain yang ingin ditempuh oleh Rasman seperti mengajukan pra-peradilan atas penetapan tersangka Fadel Bajideh. Terlebih, Fadel Bajideh telah dilakukan penahanan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan seusai ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis 13 Februari 2025. Diketahui Fadel Bajideh langsung dilakukan penahanan hingga 20 hari ke depan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Hal itu disampaikan oleh kuasa hukumnya Rasman Arif Nasution.
Adapun penetapan tersangka tersebut seusai Fadel menerima 53 pertanyaan yang dilakukan gelar perkara oleh tim penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Kendati demikian, terkait upaya hukum lain yang akan ditempuh, Rasman kembali akan menyerahkan semua keputusan terhadap kliennya tersebut. Saya dan ada juga Zoom dengan salah satu travel, maka saya menyatakan pertama, karena kami belum mendengar keterangan ini secara utuh, karena ada informasi yang kelihatannya berubah dari saudara Laura Mezani Mawardi alias Loli dari keterangan-keterangan sebelumnya. Tentu keterangan-keterangan ini akan dikaji dan didalami. Nah, karena itulah maka kami akan tetap melakukan upaya hukum. Misalnya upaya hukum lain, apakah dalam bentuk peradilan, apakah nanti menunggu di proses persidangan, itu saya serahkan sepenuhnya kepada keluarga. Tentang saya banyak yang WA, saya jawab ya, satu, besok saya ulangi, besok saya dipanggil DPR di bersatu di Sipil namanya, Anda datang, tapi satu saja poinnya, bahwa PT Pengadilan Tinggi tidak berwenang menentukan apalagi mencabut berita acara itu sudah diulas juga oleh pemerintah. Itu Pengadilan Tinggi itu hanya menjadi saksi dan tempat di mana orang bersuara. Jadi yang berhak itu adalah organisasi advokat, apalagi sudah berbeda dari yang real KHI dengan KPI. Bagaimana proses di dalam pembuatan berita acara sumpah saya di PT, saya pun mendaftar sesuai dengan aturan yang mereka buat. Ketika dinyatakan selesai verifikasi, maka saya mengikutinya. Jadi tidak ada yang, apalagi sudah dihentikan laporan itu dan tidak ada yang disalahgunakan. Jadi saya pikir surat keterangan sudah ada di saya, sudah pernyataan itu. Jadi terkait saya bisa beracara atau tidak, ya saya tidak beracara, tidak ada masalah di situ. Kenapa? Karena itu nanti akan terjawab dengan sendirinya oleh saya dan ada juga Zoom dengan Artis Nikita Mirzani mengunggah Instagram Story dengan menuliskan ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa pada Kamis 13 Februari 2025. Unggahan tersebut diposting oleh Nikita di tengah penetapan TikTokers Fadel Bajideh sebagai tersangka kasus tindak asusila yang dilaporkan olehnya. Tampak Insta Story Nikita mengucapkan kalimat terima kasih ya Allah dengan emoji haru. Seperti diketahui, Nikita Mirzani melaporkan Fadel Bajideh atas kasus tindak asusila terhadap anaknya Laura Mezani Mawardi alias Loli. Perseteruan antara Nikita Mirzani dan Fadel pun berlangsung cukup panjang hingga kedua pihak saling serang di media sosial. Adapun penetapan tersangka tersebut seusai Fadel Bajideh menerima 53 pertanyaan dan dilakukan gelar perkara oleh tim penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Dalam kasus ini, Nikita menyebut Fadel telah melakukan tindak asusila kepada Loli yang masih di bawah umur hingga meminta anaknya melakukan aborsi. Sementara itu, Loli yang sempat ditempatkan di rumah sakit Polri setelah insiden kabur dari rumah aman atau safe house, kini disebut Nikita, sang putri, sudah jauh lebih baik. Dijelaskan olehnya bahwa Loli dikembalikan ke keluarga dan disebut berada di tempat yang eksklusif. Loli pun kini disebut sudah menyadari semua kesalahannya. Bahkan di tempat baru ini, Loli juga rajin belajar untuk persiapan melanjutkan sekolah ke depan. Diakui Nikita bahwa anaknya tersebut memang pintar dalam hal akademis. Hal itu terbukti Loli yang sebelumnya bisa sekolah di UK. Nikita juga menyebut Loli yang kini rajin belajar merupakan keinginannya sendiri. Sebagai orang tua, Nikita Mirzani tentunya merasa bersyukur atas perubahan Loli di tengah kasus yang dilaporkannya terhadap Fadel Bajideh. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Juanita. Kasus dugaan asusila yang dilaporkan oleh artis Nikita Mirzani terhadap TikTokers Fadel Bajideh menemui babak baru.
Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan Fadel Bajideh sebagai tersangka dalam kasus dugaan asusila terhadap anak Nikita Mirzani, yakni Laura Meizani Mawardi alias Loli, pada Kamis 13 Februari 2025. Seusai penetapan tersangka, Fadel Bajideh langsung dilakukan penahanan hingga 20 hari ke depan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Hal itu disampaikan oleh kuasa hukum Fadel Bajideh, Rasman Arif Nasution. Adapun penetapan tersangka tersebut seusai Fadel menerima 53 pertanyaan dan dilakukan gelar perkara oleh tim penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Sebelumnya diketahui, Nikita Mirzani melaporkan Fadel Bajideh atas dugaan asusila terhadap anak di bawah umur. Wanita yang akrab disapa Nikmir itu menuduh Fadel melakukan tindak asusila ke Loli, anak perempuannya yang masih di bawah umur. Ia juga menuduh Fadel memaksa Loli melakukan aborsi. Nikita Mirzani sebelumnya selalu yakin dan optimis bahwa Fadel akan ditetapkan sebagai tersangka. Baik, pada malam hari ini saya informasikan bahwa setelah tadi Saudara Fadel Al-Fajar Bajideh diperiksa, lebih kurang 53 pertanyaan. Ya. Dan tidak banyak sih pertanyaannya. Nah, setelah kita dalami, kita dengarkan, kita lihat perkembangan, kita lihat keterangan dari pemberi keterangan, diantaranya keterangan Loli, keterangan mungkin dari NM, dari saksi-saksi, dari Fadel. Maka tadi dilakukan gelar perkara, dan gelar perkara itu menetapkan saudara Fadel Al-Fajar Bajideh sebagai tersangka. Dan oleh karena satu dan lain hal sesuai dengan KUHP diatur bahwa penyidik dapat melakukan penahanan jika satu si tersangka itu mengulangi perbuatannya, menghilangkan barang bukti, dan atau melarikan diri. Terlepas dari ini kasus anak di bawah umur, maka tadi penyidik memberitahu ke saya bahwa saudara Fadel dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan. Jadi baik, pada malam hari ini saya informasikan bahwa setelah Kuasa hukum Fadel Bajideh, Rasman Arif Nasution, mengatakan bahwa pihaknya berencana mengajukan upaya hukum lainnya setelah kliennya ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan asusila terhadap anak artis Nikita Mirzani, yakni Laura Meizani Mawardi atau Loli. Upaya hukum lain yang ingin ditempuh oleh Rasman seperti mengajukan pra-peradilan atas penetapan tersangka Fadel Bajideh. Terlebih, Fadel Bajideh telah dilakukan penahanan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan seusai ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis 13 Februari 2025. Diketahui Fadel Bajideh langsung dilakukan penahanan hingga 20 hari ke depan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Hal itu disampaikan oleh kuasa hukumnya Rasman Arif Nasution. Adapun penetapan tersangka tersebut seusai Fadel menerima 53 pertanyaan yang dilakukan gelar perkara oleh tim penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Kendati demikian, terkait upaya hukum lain yang akan ditempuh, Rasman kembali akan menyerahkan semua keputusan terhadap kliennya tersebut. Saya dan ada juga Zoom dengan salah satu travel, maka saya menyatakan pertama, karena kami belum mendengar keterangan ini secara utuh, karena ada informasi yang kelihatannya berubah dari saudara Laura Meizani Mawardi alias Loli dari keterangan-keterangan sebelumnya. Tentu keterangan-keterangan ini akan dikaji dan didalami. Nah, karena itulah maka kami akan tetap melakukan upaya hukum. Misalnya upaya hukum lain, apakah dalam bentuk pra-peradilan, apakah nanti menunggu di proses persidangan, itu saya serahkan sepenuhnya
kepada keluarga. Tentang saya banyak yang WA, saya jawab ya satu. Besok saya ulangi, besok saya dipanggil DPR di bersatu di Sipil namanya Anda datang. Tapi satu saja poinnya, bahwa PT Pengadilan Tinggi tidak berwenang menentukan apalagi mencabut berita acara sumpah. Itu sudah disetuju oleh pemerintah. Itu Pengadilan Tinggi itu hanya menjadi saksi dan tempat di mana orang bersumpah. Jadi yang berhak itu adalah organisasi advokat, apalagi sudah berbeda dari yang real KHI dengan KPI. Bagaimana proses di dalam pembuatan berita acara sumpah saya di PT? Saya pun mendaftar sesuai dengan aturan yang mereka buat. Ketika dinyatakan selesai verifikasi, maka saya mengikutinya. Jadi tidak ada yang apalagi sudah dihentikan laporan itu dan tidak ada yang disalahgunakan. Jadi saya pikir surat keterangan sudah ada di saya, sudah pernyataan itu. Jadi terkait saya bisa beracara atau tidak, ya saya tidak beracara, tidak ada masalah di situ. Kenapa? Karena itu nanti terjawab dengan sendirinya oleh saya dan ada juga Zoom dengan Artis Nikita Mirzani mengunggah Instagram Story dengan menuliskan ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa pada Kamis 13 Februari 2025. Unggahan tersebut diposting oleh Nikita di tengah penetapan TikTokers Fadel Bajideh sebagai tersangka kasus tindak asusila yang dilaporkan olehnya. Tampak Insta Story Nikita mengucapkan kalimat terima kasih ya Allah dengan emoji haru. Seperti diketahui, Nikita Mirzani melaporkan Fadel Bajideh atas kasus tindak asusila terhadap anaknya Laura Mezani Mawardi alias Loli. Perseteruan antara Nikita Mirzani dan Fadel pun berlangsung cukup panjang hingga kedua pihak saling serang di media sosial. Adapun penetapan tersangka tersebut seusai Fadel Bajideh menerima 53 pertanyaan dan dilakukan gelar perkara oleh tim penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Dalam kasus ini, Nikita menyebut Fadel telah melakukan tindak asusila kepada Loli yang masih di bawah umur hingga meminta anaknya melakukan aborsi. Sementara itu, Loli yang sempat ditempatkan di rumah sakit Polri setelah insiden kabur dari rumah aman atau safe house, kini disebut Nikita, sang putri, sudah jauh lebih baik. Dijelaskan olehnya bahwa Loli dikembalikan ke keluarga dan disebut berada di tempat yang eksklusif. Loli pun kini disebut sudah menyadari semua kesalahannya. Bahkan di tempat baru ini, Loli juga rajin belajar untuk persiapan melanjutkan sekolah ke depan. Diakui Nikita bahwa anaknya tersebut memang pintar dalam hal akademis. Hal itu terbukti Loli yang sebelumnya bisa sekolah di UK. Nikita juga menyebut Loli yang kini rajin belajar merupakan keinginannya sendiri. Sebagai orang tua, Nikita Mirzani tentunya merasa bersyukur atas perubahan Loli di tengah kasus yang dilaporkannya terhadap Fadel Bajideh. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Juanita. Kasus dugaan asusila yang dilaporkan oleh artis Nikita Mirzani terhadap TikTokers Fadel Bajideh menemui babak baru. Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan Fadel Bajideh sebagai tersangka dalam kasus dugaan asusila terhadap anak Nikita Mirzani, yakni Laura Mezani Mawardi alias Loli pada Kamis 13 Februari 2025. Seusai penetapan tersangka, Fadel Bajideh langsung dilakukan penahanan hingga 20 hari ke depan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Hal itu disampaikan oleh kuasa hukum Fadel Bajideh, Rasman Arif Nasution. Adapun penetapan tersangka tersebut seusai Fadel menerima 53 pertanyaan dan dilakukan gelar perkara oleh tim penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Sebelumnya diketahui, Nikita Mirzani melaporkan Fadel Bajideh atas dugaan asusila terhadap anak di bawah umur. Wanita yang akrab disapa Nikmir itu menuduh Fadel melakukan tindak asusila ke Loli, anak perempuannya yang masih di bawah umur. Ia juga menuduh Fadel memaksa Loli melakukan aborsi. Nikita Mirzani sebelumnya selalu yakin dan optimis bahwa Fadel akan ditetapkan sebagai tersangka. Baik, pada malam hari ini saya informasikan bahwa setelah tadi Saudara Fadel Al-Fajar Bajideh diperiksa, lebih kurang 53 pertanyaan. Ya,
dan tidak banyak sih pertanyaannya. Nah, setelah kita dalami, kita dengarkan, kita lihat perkembangan, kita lihat keterangan dari pemberi keterangan, diantaranya keterangan Loli, keterangan mungkin dari NM, dari saksi-saksi, dari Fadel. Maka tadi dilakukan gelar perkara, dan gelar perkara itu menetapkan saudara Fadel Fajar Bajide sebagai tersangka. Dan oleh karena satu dan lain hal sesuai dengan KUHP diatur bahwa penyidik dapat melakukan penahanan jika satu si tersangka itu mengulangi perbuatannya, menghilangkan barang bukti, dan atau melarikan diri. Terlepas dari ini kasus anak di bawah umur, maka tadi penyidik memberitahu ke saya bahwa saudara Fadel dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan. Jadi baik, pada malam hari ini saya informasikan bahwa setelah Kuasa hukum Fadel Bajide, Rasman Arif Nasution, mengatakan bahwa pihaknya berencana mengajukan upaya hukum lainnya setelah kliennya ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan asusila terhadap anak artis Nikita Mirzani, yakni Laura Mezani Mawardi atau Loli. Upaya hukum lain yang ingin ditempuh oleh Rasman seperti mengajukan pra-peradilan atas penetapan tersangka Fadel Bajide. Terlebih, Fadel Bajide telah dilakukan penahanan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan seusai ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis 13 Februari 2025. Diketahui Fadel Bajide langsung dilakukan penahanan hingga 20 hari ke depan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Hal itu disampaikan oleh kuasa hukumnya Rasman Arif Nasution. Adapun penetapan tersangka tersebut seusai Fadel menerima 53 pertanyaan yang dilakukan gelar perkara oleh tim penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Kendati demikian, terkait upaya hukum lain yang akan ditempuh, Rasman kembali akan menyerahkan semua keputusan terhadap kliennya tersebut. Saya dan ada juga Zoom dengan salah satu travel, maka saya menyatakan pertama, karena kami belum mendengar keterangan ini secara utuh, karena ada informasi yang kelihatannya berubah dari saudara Laura Mezani Mawardi alias Loli dari keterangan-keterangan sebelumnya. Tentu keterangan-keterangan ini akan dikaji dan didalami. Nah, karena itulah maka kami akan tetap melakukan upaya hukum. Misalnya upaya hukum lain, apakah dalam bentuk pra-peradilan, apakah nanti menunggu di proses persidangan, itu saya serahkan sepenuhnya kepada keluarga. Tentang saya banyak yang WA, saya jawab ya. Satu, besok saya ulangi, besok saya dipanggil DPR Radio 1 di Teknisi namanya, Anda datang. Tapi satu saja poinnya, bahwa PT Pengadilan Tinggi tidak berwenang menentukan apalagi mencabut berita acara. Itu sudah diulas juga oleh pemerintah. Itu Pengadilan Tinggi itu hanya menjadi saksi dan tempat di mana orang bersuara. Jadi yang berhak itu adalah organisasi advokat, apalagi sudah berbeda dari yang real KHI dengan KPI. Bagaimana proses di dalam pembuatan berita acara sumpah saya di PT, saya pun mendaftar sesuai dengan aturan yang mereka buat. Ketika dinyatakan selesai verifikasi, maka saya mengikutinya. Jadi tidak ada yang, apalagi sudah dihentikan aturan itu dan tidak ada yang disalahgunakan.
Jadi saya pikir surat keterangan sudah ada di saya, sudah pernyataan itu. Jadi terkait saya bisa berbicara atau tidak, ya saya tidak belajar, tidak ada masalah di situ. Kenapa? Karena itu nanti akan terjawab dengan sendirinya oleh saya, dan ada juga Zoom dengan Artis Nikita Mirzani mengunggah Instagram Story dengan menuliskan ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa pada Kamis 13 Februari 2025. Unggahan tersebut diposting oleh Nikita di tengah penetapan TikTokers Fadel Bajideh sebagai tersangka kasus tindak asusila yang dilaporkan olehnya. Tampak Insta Story Nikita mengucapkan kalimat terima kasih ya Allah dengan emoji haru. Seperti diketahui, Nikita Mirzani melaporkan Fadel Bajideh atas kasus tindak asusila terhadap anaknya Laura Mezani Mawardi alias Loli. Perseteruan antara Nikita Mirzani dan Fadel pun berlangsung cukup panjang hingga kedua pihak saling serang di media sosial. Adapun penetapan tersangka tersebut seusai Fadel Bajideh menerima 53 pertanyaan dan dilakukan gelar perkara oleh tim penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Dalam kasus ini, Nikita menyebut Fadel telah melakukan tindak asusila kepada Loli yang masih di bawah umur hingga meminta anaknya melakukan aborsi. Sementara itu, Loli yang sempat ditempatkan di rumah sakit Polri setelah insiden kabur dari rumah aman atau safe house, kini disebut Nikita, sang putri, sudah jauh lebih baik. Dijelaskan olehnya bahwa Loli dikembalikan ke keluarga dan disebut berada di tempat yang eksklusif. Loli pun kini disebut sudah menyadari semua kesalahannya. Bahkan di tempat baru ini, Loli juga rajin belajar untuk persiapan melanjutkan sekolah ke depan. Diakui Nikita bahwa anaknya tersebut memang pintar dalam hal akademis. Hal itu terbukti Loli yang sebelumnya bisa sekolah di UK. Nikita juga menyebut Loli yang kini rajin belajar merupakan keinginannya sendiri. Sebagai orang tua, Nikita Mirzani tentunya merasa bersyukur atas perubahan Loli di tengah kasus yang dilaporkannya terhadap Fadel Bajideh. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Juanita. Kasus dugaan asusila yang dilaporkan oleh artis Nikita Mirzani terhadap TikTokers Fadel Bajideh menemui babak baru. Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan Fadel Bajideh sebagai tersangka dalam kasus dugaan asusila terhadap anak Nikita Mirzani, yakni Laura Mezani Mawardi alias Loli pada Kamis 13 Februari 2025. Seusai penetapan tersangka, Fadel Bajideh langsung dilakukan penahanan hingga 20 hari ke depan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Hal itu disampaikan oleh kuasa hukum Fadel Bajideh, Rasman Arif Nasution. Adapun penetapan tersangka tersebut seusai Fadel menerima 53 pertanyaan dan dilakukan gelar perkara oleh tim penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Sebelumnya diketahui, Nikita Mirzani melaporkan Fadel Bajideh atas dugaan asusila terhadap anak di bawah umur. Wanita yang akrab disapa Nikmir itu menuduh Fadel melakukan tindak asusila ke Loli, anak perempuannya yang masih di bawah umur. Ia juga menuduh Fadel memaksa Loli melakukan aborsi. Nikita Mirzani sebelumnya selalu yakin dan optimis bahwa Fadel akan ditetapkan sebagai tersangka. Baik, pada malam hari ini saya informasikan bahwa setelah tadi Saudara Fadel Al-Fajar Bajideh diperiksa, lebih kurang 53 pertanyaan. Ya. Dan tidak banyak sih pertanyaannya. Nah, setelah kita dalami, kita dengarkan, kita lihat perkembangan, kita lihat keterangan dari pemberi keterangan, diantaranya keterangan Loli, keterangan mungkin dari NM, dari saksi-saksi, dari Fadel. Maka tadi dilakukan gelar perkara, dan gelar perkara itu menetapkan saudara Fadel Al-Fajar Bajideh sebagai tersangka. Dan oleh karena satu dan lain hal sesuai dengan KUHP diatur bahwa penyidik dapat melakukan penahanan jika satu si tersangka itu mengulangi perbuatannya,
menghilangkan barang bukti dan atau melarikan diri. Terlepas dari ini kasus anak di bawah umur, maka tadi penyidik memberitahu ke saya bahwa saudara Fadel dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan. Jadi baik, pada malam hari ini saya informasikan bahwa setelah Kuasa hukum Fadel Bajideh, Rasman Arif Nasution, mengatakan bahwa pihaknya berencana mengajukan upaya hukum lainnya setelah kliennya ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan asusila terhadap anak artis Nikita Mirzani, yakni Laura Mezani Mawardi atau Loli. Upaya hukum lain yang ingin ditempuh oleh Rasman seperti mengajukan pra-peradilan atas penetapan tersangka Fadel Bajideh. Terlebih, Fadel Bajideh telah dilakukan penahanan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan seusai ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis 13 Februari 2025. Diketahui Fadel Bajideh langsung dilakukan penahanan hingga 20 hari ke depan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Hal itu disampaikan oleh kuasa hukumnya Rasman Arif Nasution. Adapun penetapan tersangka tersebut seusai Fadel menerima 53 pertanyaan yang dilakukan gelar perkara oleh tim penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Kendati demikian, terkait upaya hukum lain yang akan ditempuh, Rasman kembali akan menyerahkan semua keputusan terhadap kliennya tersebut. Saya dan ada juga Zoom dengan salah satu travel, maka saya menyatakan pertama, karena kami belum mendengar keterangan ini secara utuh, karena ada informasi yang kelihatannya berubah dari saudara Laura Mezani Mawardi alias Loli dari keterangan-keterangan sebelumnya. Tentu keterangan-keterangan ini akan dikaji dan didalami. Nah, karena itulah maka kami akan tetap melakukan upaya hukum. Misalnya upaya hukum lain, apakah dalam bentuk peradilan, apakah nanti menunggu di proses persidangan, itu saya serahkan sepenuhnya kepada keluarga. Tentang saya banyak yang WA, saya jawab ya, satu, besok saya ulangi, besok saya dipanggil DPR di bersatu di Sipil namanya, Anda datang, tapi satu saja poinnya, bahwa PT Pengadilan Tinggi tidak berwenang menentukan apalagi mencabut berita tersebut. Itu sudah diulas juga oleh pemerintah. Itu Pengadilan Tinggi itu hanya menjadi saksi dan tempat di mana orang bersuara. Jadi yang berhak itu adalah organisasi advokat, apalagi sudah berbeda dari yang real KAI dengan KAI. Bagaimana proses di dalam pembuatan berita acara sumpah saya di PT, saya pun mendaftar sesuai dengan aturan yang mereka buat. Ketika dinyatakan selesai verifikasi, maka saya mengikutinya. Jadi tidak ada yang, apalagi sudah dihentikan laporan itu dan tidak ada yang disalahgunakan. Jadi saya pikir surat keterangan sudah ada di saya, sudah pernyataan itu. Jadi terkait saya bisa beracara atau tidak, ya saya tidak beracara, tidak ada masalah di situ. Kenapa? Karena itu nanti akan terjawab dengan sendirinya oleh saya dan ada juga Zoom dengan Artis Nikita Mirzani mengunggah Instagram Story dengan menuliskan ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa pada Kamis 13 Februari 2025. Unggahan tersebut diposting oleh Nikita di tengah penetapan TikTokers Fadel Bajideh sebagai tersangka kasus tindak asusila yang dilaporkan olehnya. Tampak Insta Story Nikita mengucapkan kalimat terima kasih ya Allah dengan emoji haru. Seperti diketahui, Nikita Mirzani melaporkan Fadel Bajideh atas kasus tindak asusila terhadap anaknya Laura Mezani Mawardi alias Loli. Perseteruan antara Nikita Mirzani dan Fadel pun berlangsung cukup panjang hingga kedua pihak saling serang di media sosial. Adapun penetapan tersangka tersebut seusai Fadel Bajideh menerima 53 pertanyaan dan dilakukan gelar perkara oleh tim penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Dalam kasus ini, Nikita menyebut
Fadel telah melakukan tindak asusila kepada Loli yang masih di bawah umur hingga meminta anaknya melakukan aborsi. Sementara itu, Loli yang sempat ditempatkan di rumah sakit Polri setelah insiden kabur dari rumah aman atau safe house, kini disebut Nikita, sang putri, sudah jauh lebih baik. Dijelaskan olehnya bahwa Loli dikembalikan ke keluarga dan disebut berada di tempat yang eksklusif. Loli pun kini disebut sudah menyadari semua kesalahannya. Bahkan di tempat baru ini, Loli juga rajin belajar untuk persiapan melanjutkan sekolah ke depan. Diakui Nikita bahwa anaknya tersebut memang pintar dalam hal akademis. Hal itu terbukti Loli yang sebelumnya bisa sekolah di UK. Nikita juga menyebut Loli yang kini rajin belajar merupakan keinginannya sendiri. Sebagai orang tua, Nikita Mirzani tentunya merasa bersyukur atas perubahan Loli di tengah kasus yang dilaporkannya terhadap Fadel Bajideh. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Juanita. Kasus dugaan asusila yang dilaporkan oleh artis Nikita Mirzani terhadap TikTokers Fadel Bajideh menemui babak baru. Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan Fadel Bajideh sebagai tersangka dalam kasus dugaan asusila terhadap anak Nikita Mirzani, yakni Laura Mezani Mawardi alias Loli, pada Kamis 13 Februari 2025. Seusai penetapan tersangka, Fadel Bajideh langsung dilakukan penahanan hingga 20 hari ke depan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Hal itu disampaikan oleh kuasa hukum Fadel Bajideh, Rasman Arif Nasution. Adapun penetapan tersangka tersebut seusai Fadel menerima 53 pertanyaan dan dilakukan gelar perkara oleh tim penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Sebelumnya diketahui, Nikita Mirzani melaporkan Fadel Bajideh atas dugaan asusila terhadap anak di bawah umur. Wanita yang akrab disapa Nikmir itu menuduh Fadel melakukan tindak asusila ke Loli, anak perempuannya yang masih di bawah umur. Ia juga menuduh Fadel memaksa Loli melakukan aborsi. Nikita Mirzani sebelumnya selalu yakin dan optimis bahwa Fadel akan ditetapkan sebagai tersangka. Baik, pada malam hari ini saya informasikan bahwa setelah tadi Saudara Fadel Al-Fajar Bajideh diperiksa, lebih kurang 53 pertanyaan. Ya. Dan tidak banyak sih pertanyaannya. Nah, setelah kita dalami, kita dengarkan, kita lihat perkembangan, kita lihat keterangan dari pemberi keterangan, diantaranya keterangan Loli, keterangan mungkin dari NM, dari saksi-saksi, dari Fadel. Maka tadi dilakukan gelar perkara, dan gelar perkara itu menetapkan saudara Fadel Al-Fajar Bajideh sebagai tersangka. Dan oleh karena satu dan lain hal sesuai dengan KUHP diatur bahwa penyidik dapat melakukan penahanan jika satu si tersangka itu mengulangi perbuatannya, menghilangkan barang bukti, dan atau melarikan diri. Terlepas dari ini kasus anak di bawah umur, maka tadi penyidik memberitahu ke saya bahwa saudara Fadel dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan. Jadi baik, pada malam hari ini saya informasikan bahwa setelah Kuasa hukum Fadel Bajideh, Rasman Arif Nasution, mengatakan bahwa pihaknya berencana mengajukan upaya hukum lainnya setelah kliennya ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan asusila terhadap anak artis Nikita Mirzani, yakni Laura Mezani Mawardi atau Loli. Upaya hukum lain yang ingin ditempuh oleh Rasman seperti mengajukan pra-peradilan atas penetapan tersangka Fadel Bajideh. Terlebih, Fadel Bajideh telah dilakukan penahanan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan seusai ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis 13 Februari 2025. Diketahui Fadel Bajideh langsung dilakukan penahanan hingga 20 hari ke depan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Hal itu disampaikan oleh kuasa hukumnya Rasman Arif Nasution.
Adapun penetapan tersangka tersebut seusai Fadel menerima 53 pertanyaan yang dilakukan gelar perkara oleh tim penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Kendati demikian, terkait upaya hukum lain yang akan ditempuh, Rasman kembali akan menyerahkan semua keputusan terhadap kliennya tersebut. Saya dan ada juga Zoom dengan salah satu travel, maka saya menyatakan pertama, karena kami belum mendengar keterangan ini secara utuh, karena ada informasi yang kelihatannya berubah dari saudara Laura Mezani Mawardi alias Loli dari keterangan-keterangan sebelumnya. Tentu keterangan-keterangan ini akan dikaji dan didalami. Nah, karena itulah maka kami akan tetap melakukan upaya hukum. Misalnya upaya hukum lain, apakah dalam bentuk peradilan, apakah nanti menunggu di proses persidangan, itu saya serahkan sepenuhnya kepada keluarga. Tentang saya banyak yang WA, saya jawab ya, satu, besok saya ulangi, besok saya dipanggil DPR di bersatu di sipil namanya, Anda datang, tapi satu saja poinnya, bahwa PT Pengadilan Tinggi tidak berwenang menentukan apalagi mencabut berita acara itu sudah dijelaskan oleh pemerintah. Itu Pengadilan Tinggi itu hanya menjadi saksi dan tempat di mana orang bersuara. Jadi yang berhak itu adalah organisasi advokat, apalagi sudah berbeda dari yang real KAI dengan KAI. Bagaimana proses di dalam pembuatan berita acara sumpah saya di PT, saya pun mendaftar sesuai dengan aturan yang mereka buat. Ketika dinyatakan selesai verifikasi, maka saya mengikutinya. Jadi tidak ada yang, apalagi sudah dihentikan laporan itu dan tidak ada yang disalahgunakan. Jadi saya pikir surat keterangan sudah ada di saya, sudah pernyataan itu. Jadi terkait saya bisa beracara atau tidak, ya saya tidak beracara, tidak ada masalah di situ. Kenapa? Karena itu nanti akan terjawab dengan sendirinya oleh saya dan ada juga Zoom dengan Artis Nikita Mirzani mengunggah Instagram Story dengan menuliskan ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa pada Kamis 13 Februari 2025. Unggahan tersebut diposting oleh Nikita di tengah penetapan TikTokers Fadel Bajideh sebagai tersangka kasus tindak asusila yang dilaporkan olehnya. Tampak Insta Story Nikita mengucapkan kalimat terima kasih ya Allah dengan emoji haru. Seperti diketahui, Nikita Mirzani melaporkan Fadel Bajideh atas kasus tindak asusila terhadap anaknya Laura Mezani Mawardi alias Loli. Perseteruan antara Nikita Mirzani dan Fadel pun berlangsung cukup panjang hingga kedua pihak saling serang di media sosial. Adapun penetapan tersangka tersebut seusai Fadel Bajideh menerima 53 pertanyaan dan dilakukan gelar perkara oleh tim penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Dalam kasus ini, Nikita menyebut Fadel telah melakukan tindak asusila kepada Loli yang masih di bawah umur hingga meminta anaknya melakukan aborsi. Sementara itu, Loli yang sempat ditempatkan di rumah sakit Polri setelah insiden kabur dari rumah aman atau safe house, kini disebut Nikita, sang putri, sudah jauh lebih baik. Dijelaskan olehnya bahwa Loli dikembalikan ke keluarga dan disebut berada di tempat yang eksklusif. Loli pun kini disebut sudah menyadari semua kesalahannya. Bahkan di tempat baru ini, Loli juga rajin belajar untuk persiapan melanjutkan sekolah ke depan. Diakui Nikita bahwa anaknya tersebut memang pintar dalam hal akademis. Hal itu terbukti Loli yang sebelumnya bisa sekolah di UK. Nikita juga menyebut Loli yang kini rajin belajar merupakan keinginannya sendiri. Sebagai orang tua, Nikita Mirzani tentunya merasa bersyukur atas perubahan Loli di tengah kasus yang dilaporkannya terhadap Fadel Bajideh. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Juanita. Kasus dugaan asusila yang dilaporkan oleh artis Nikita Mirzani terhadap TikTokers Fadel Bajideh menemui babak baru.
Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan Fadel Bajideh sebagai tersangka dalam kasus dugaan asusila terhadap anak Nikita Mirzani, yakni Laura Meizani Mawardi alias Loli, pada Kamis 13 Februari 2025. Seusai penetapan tersangka, Fadel Bajideh langsung dilakukan penahanan hingga 20 hari ke depan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Hal itu disampaikan oleh kuasa hukum Fadel Bajideh, Rasman Arif Nasution. Adapun penetapan tersangka tersebut seusai Fadel menerima 53 pertanyaan dan dilakukan gelar perkara oleh tim penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Sebelumnya diketahui, Nikita Mirzani melaporkan Fadel Bajideh atas dugaan asusila terhadap anak di bawah umur. Wanita yang akrab disapa Nikmir itu menuduh Fadel melakukan tindak asusila ke Loli, anak perempuannya yang masih di bawah umur. Ia juga menuduh Fadel memaksa Loli melakukan aborsi. Nikita Mirzani sebelumnya selalu yakin dan optimis bahwa Fadel akan ditetapkan sebagai tersangka. Baik, pada malam hari ini saya informasikan bahwa setelah tadi Saudara Fadel Al-Fajar Bajideh diperiksa, lebih kurang 53 pertanyaan. Ya. Dan tidak banyak sih pertanyaannya. Nah, setelah kita dalami, kita dengarkan, kita lihat perkembangan, kita lihat keterangan dari pemberi keterangan, diantaranya keterangan Loli, keterangan mungkin dari NM, dari saksi-saksi, dari Fadel. Maka tadi dilakukan gelar perkara, dan gelar perkara itu menetapkan saudara Fadel Al-Fajar Bajideh sebagai tersangka. Dan oleh karena satu dan lain hal sesuai dengan KUHP diatur bahwa penyidik dapat melakukan penahanan jika satu si tersangka itu mengulangi perbuatannya, menghilangkan barang bukti, dan atau melarikan diri. Terlepas dari ini kasus anak di bawah umur, maka tadi penyidik memberitahu ke saya bahwa saudara Fadel dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan. Jadi baik, pada malam hari ini saya informasikan bahwa setelah Kuasa hukum Fadel Bajideh, Rasman Arif Nasution, mengatakan bahwa pihaknya berencana mengajukan upaya hukum lainnya setelah kliennya ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan asusila terhadap anak artis Nikita Mirzani, yakni Laura Meizani Mawardi atau Loli. Upaya hukum lain yang ingin ditempuh oleh Rasman seperti mengajukan pra-peradilan atas penetapan tersangka Fadel Bajideh. Terlebih, Fadel Bajideh telah dilakukan penahanan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan seusai ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis 13 Februari 2025. Diketahui Fadel Bajideh langsung dilakukan penahanan hingga 20 hari ke depan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Hal itu disampaikan oleh kuasa hukumnya Rasman Arif Nasution. Adapun penetapan tersangka tersebut seusai Fadel menerima 53 pertanyaan yang dilakukan gelar perkara oleh tim penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Kendati demikian, terkait upaya hukum lain yang akan ditempuh, Rasman kembali akan menyerahkan semua keputusan terhadap kliennya tersebut. Saya dan ada juga Zoom dengan salah satu travel, maka saya menyatakan pertama, karena kami belum mendengar keterangan ini secara utuh, karena ada informasi yang kelihatannya berubah dari saudara Laura Meizani Mawardi alias Loli dari keterangan-keterangan sebelumnya. Tentu keterangan-keterangan ini akan dikaji dan didalami. Nah, karena itulah maka kami akan tetap melakukan upaya hukum. Misalnya upaya hukum lain, apakah dalam bentuk pra-peradilan, apakah nanti menunggu di proses persidangan, itu saya serahkan sepenuhnya
kepada keluarga. Tentang saya banyak yang WA, saya jawab ya satu. Besok saya ulangi, besok saya dipanggil DPR di bersatu di frekuensi namanya Anda datang. Tapi satu saja poinnya, bahwa PT Pengadilan Tinggi tidak berwenang menentukan apalagi mencabut berita acara. Itu sudah dijelaskan oleh pemerintah. Itu Pengadilan Tinggi itu hanya menjadi saksi dan tempat di mana orang bersuara. Jadi yang berhak itu adalah organisasi advokat, apalagi sudah berbeda dari yang real KAI dengan KAPI. Bagaimana proses di dalam pembuatan berita acara sumpah saya di PT, saya pun mendaftar sesuai dengan aturan yang mereka buat. Ketika dinyatakan selesai verifikasi, maka saya mengikutinya. Jadi tidak ada yang, apalagi sudah dihentikan laporan itu dan tidak ada yang disalahgunakan. Jadi saya pikir surat keterangan sudah ada di saya, sudah pernyataan itu. Jadi terkait saya bisa beracara atau tidak, ya saya tidak beracara, tidak ada masalah di situ. Kenapa? Karena itu nanti akan terjawab dengan sendirinya oleh saya dan ada juga Zoom dengan Artis Nikita Mirzani mengunggah Instagram Story dengan menuliskan ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa pada Kamis 13 Februari 2025. Unggahan tersebut diposting oleh Nikita di tengah penetapan TikTokers Fadel Bajideh sebagai tersangka kasus tindak asusila yang dilaporkan olehnya. Tampak Insta Story Nikita mengucapkan kalimat terima kasih ya Allah dengan emoji haru. Seperti diketahui, Nikita Mirzani melaporkan Fadel Bajideh atas kasus tindak asusila terhadap anaknya Laura Mezani Mawardi alias Loli. Perseteruan antara Nikita Mirzani dan Fadel pun berlangsung cukup panjang hingga kedua pihak saling serang di media sosial. Adapun penetapan tersangka tersebut seusai Fadel Bajideh menerima 53 pertanyaan dan dilakukan gelar perkara oleh tim penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Dalam kasus ini, Nikita menyebut Fadel telah melakukan tindak asusila kepada Loli yang masih di bawah umur hingga meminta anaknya melakukan aborsi. Sementara itu, Loli yang sempat ditempatkan di rumah sakit Polri setelah insiden kabur dari rumah aman atau safe house, kini disebut Nikita, sang putri, sudah jauh lebih baik. Dijelaskan olehnya bahwa Loli dikembalikan ke keluarga dan disebut berada di tempat yang eksklusif. Loli pun kini disebut sudah menyadari semua kesalahannya. Bahkan di tempat baru ini, Loli juga rajin belajar untuk persiapan melanjutkan sekolah ke depan. Diakui Nikita bahwa anaknya tersebut memang pintar dalam hal akademis. Hal itu terbukti Loli yang sebelumnya bisa sekolah di UK. Nikita juga menyebut Loli yang kini rajin belajar merupakan keinginannya sendiri. Sebagai orang tua, Nikita Mirzani tentunya merasa bersyukur atas perubahan Loli di tengah kasus yang dilaporkannya terhadap Fadel Bajideh. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Juanita. Kasus dugaan asusila yang dilaporkan oleh artis Nikita Mirzani terhadap TikTokers Fadel Bajideh menemui babak baru. Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan Fadel Bajideh sebagai tersangka dalam kasus dugaan asusila terhadap anak Nikita Mirzani, yakni Laura Mezani Mawardi alias Loli pada Kamis 13 Februari 2025. Seusai penetapan tersangka, Fadel Bajideh langsung dilakukan penahanan hingga 20 hari ke depan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Hal itu disampaikan oleh kuasa hukum Fadel Bajideh, Rasman Arif Nasution. Adapun penetapan tersangka tersebut seusai Fadel menerima 53 pertanyaan dan dilakukan gelar perkara oleh tim penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Sebelumnya diketahui, Nikita Mirzani melaporkan Fadel Bajideh atas dugaan asusila terhadap anak di bawah umur. Wanita yang akrab disapa Nikmir itu menuduh Fadel melakukan tindak asusila ke Loli, anak perempuannya yang masih di bawah umur. Ia juga menuduh Fadel memaksa Loli melakukan aborsi. Nikita Mirzani sebelumnya selalu yakin dan optimis bahwa Fadel akan ditetapkan sebagai tersangka. Baik, pada malam hari ini saya informasikan bahwa setelah tadi Saudara Fadel Al-Fajar Bajideh diperiksa, lebih kurang 53 pertanyaan. Ya,
dan tidak banyak sih pertanyaannya. Nah, setelah kita dalami, kita dengarkan, kita lihat perkembangan, kita lihat keterangan dari pemberi keterangan, diantaranya keterangan Loli, keterangan mungkin dari NM, dari saksi-saksi, dari Fadel. Maka tadi dilakukan gelar perkara, dan gelar perkara itu menetapkan saudara Fadel Fajar Bajije sebagai tersangka. Dan oleh karena satu dan lain hal sesuai dengan KUHP diatur bahwa penyidik dapat melakukan penahanan jika satu si tersangka itu mengulangi perbuatannya, menghilangkan barang bukti, dan atau melarikan diri. Terlepas dari ini kasus anak di bawah umur, maka tadi penyidik memberitahu ke saya bahwa saudara Fadel dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan. Jadi baik, pada malam hari ini saya informasikan bahwa setelah Kuasa hukum Fadel Bajije, Rasman Arif Nasution, mengatakan bahwa pihaknya berencana mengajukan upaya hukum lainnya setelah kliennya ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan asusila terhadap anak artis Nikita Mirzani, yakni Laura Mezani Mawardi atau Loli. Upaya hukum lain yang ingin ditempuh oleh Rasman seperti mengajukan pra-peradilan atas penetapan tersangka Fadel Bajije. Terlebih, Fadel Bajije telah dilakukan penahanan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan seusai ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis 13 Februari 2025. Diketahui Fadel Bajije langsung dilakukan penahanan hingga 20 hari ke depan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Hal itu disampaikan oleh kuasa hukumnya Rasman Arif Nasution. Adapun penetapan tersangka tersebut seusai Fadel menerima 53 pertanyaan yang dilakukan gelar perkara oleh tim penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Kendati demikian, terkait upaya hukum lain yang akan ditempuh, Rasman kembali akan menyerahkan semua keputusan terhadap kliennya tersebut. Saya dan ada juga Zoom dengan salah satu travel, maka saya menyatakan pertama, karena kami belum mendengar keterangan ini secara utuh, karena ada informasi yang kelihatannya berubah dari saudara Laura Mezani Mawardi alias Loli dari keterangan-keterangan sebelumnya. Tentu keterangan-keterangan ini akan dikaji dan didalami. Nah, karena itulah maka kami akan tetap melakukan upaya hukum. Misalnya upaya hukum lain, apakah dalam bentuk pra-peradilan, apakah nanti menunggu di proses persidangan, itu saya serahkan sepenuhnya kepada keluarga. Tentang saya banyak yang WA, saya jawab ya, satu, besok saya ulangi, besok saya dipanggil DPR di bersatu di teknik sipil namanya, Anda datang, tapi satu saja poinnya, bahwa PT Pengadilan Tinggi tidak berwenang menentukan, apalagi mencabut berita tersebut. Itu sudah disetujui oleh pemerintah. Itu Pengadilan Tinggi itu hanya menjadi saksi dan tempat di mana orang bersuara. Jadi yang berhak itu adalah organisasi advokat, apalagi sudah berbeda dari yang real KHI dengan KHI. Bagaimana proses di dalam pembuatan berita acara sumpah saya di PT, saya pun mendaftar sesuai dengan aturan yang mereka buat. Ketika dinyatakan selesai verifikasi, maka saya mengikutinya. Jadi tidak ada yang, apalagi sudah dihentikan aturan itu dan tidak ada yang disalahgunakan. Jadi saya pikir
surat keterangan sudah ada di saya, sudah pernyataan itu. Nah, jadi terkait saya bisa beracara atau tidak, ya saya tidak beracara, tidak ada masalah di situ. Kenapa? Karena itu nanti akan terjawab dengan sendirinya oleh saya, dan ada juga Zoom dengan Artis Nikita Mirzani mengunggah Instagram Story dengan menuliskan ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa pada Kamis 13 Februari 2025. Unggahan tersebut diposting oleh Nikita di tengah penetapan TikTokers Fadel Bajideh sebagai tersangka kasus tindak asusila yang dilaporkan olehnya. Tampak Insta Story Nikita mengucapkan kalimat terima kasih ya Allah dengan emoji haru. Seperti diketahui, Nikita Mirzani melaporkan Fadel Bajideh atas kasus tindak asusila terhadap anaknya Laura Mezani Mawardi alias Loli. Perseteruan antara Nikita Mirzani dan Fadel pun berlangsung cukup panjang hingga kedua pihak saling serang di media sosial. Adapun penetapan tersangka tersebut seusai Fadel Bajideh menerima 53 pertanyaan dan dilakukan gelar perkara oleh tim penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Dalam kasus ini, Nikita menyebut Fadel telah melakukan tindak asusila kepada Loli yang masih di bawah umur hingga meminta anaknya melakukan aborsi. Sementara itu, Loli yang sempat ditempatkan di rumah sakit Polri setelah insiden kabur dari rumah aman atau safe house, kini disebut Nikita, sang putri, sudah jauh lebih baik. Dijelaskan olehnya bahwa Loli dikembalikan ke keluarga dan disebut berada di tempat yang eksklusif. Loli pun kini disebut sudah menyadari semua kesalahannya. Bahkan di tempat baru ini, Loli juga rajin belajar untuk persiapan melanjutkan sekolah ke depan. Diakui Nikita bahwa anaknya tersebut memang pintar dalam hal akademis. Hal itu terbukti Loli yang sebelumnya bisa sekolah di UK. Nikita juga menyebut Loli yang kini rajin belajar merupakan keinginannya sendiri. Sebagai orang tua, Nikita Mirzani tentunya merasa bersyukur atas perubahan Loli di tengah kasus yang dilaporkannya terhadap Fadel Bajideh. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Juanita. Kasus dugaan asusila yang dilaporkan oleh artis Nikita Mirzani terhadap TikTokers Fadel Bajideh menemui babak baru. Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan Fadel Bajideh sebagai tersangka dalam kasus dugaan asusila terhadap anak Nikita Mirzani, yakni Laura Mezani Mawardi alias Loli pada Kamis 13 Februari 2025. Seusai penetapan tersangka, Fadel Bajideh langsung dilakukan penahanan hingga 20 hari ke depan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Hal itu disampaikan oleh kuasa hukum Fadel Bajideh, Rasman Arif Nasution. Adapun penetapan tersangka tersebut seusai Fadel menerima 53 pertanyaan dan dilakukan gelar perkara oleh tim penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Sebelumnya diketahui, Nikita Mirzani melaporkan Fadel Bajideh atas dugaan asusila terhadap anak di bawah umur. Wanita yang akrab disapa Nikmir itu menuduh Fadel melakukan tindak asusila ke Loli, anak perempuannya yang masih di bawah umur. Ia juga menuduh Fadel memaksa Loli melakukan aborsi. Nikita Mirzani sebelumnya selalu yakin dan optimis bahwa Fadel akan ditetapkan sebagai tersangka. Baik, pada malam hari ini saya informasikan bahwa setelah tadi Saudara Fadel Al-Fajar Bajideh diperiksa, lebih kurang 53 pertanyaan. Ya. Dan tidak banyak sih pertanyaannya. Nah, setelah kita dalami, kita dengarkan, kita lihat perkembangan, kita lihat keterangan dari pemberi keterangan, diantaranya keterangan Loli, keterangan mungkin dari NM, dari saksi-saksi, dari Fadel. Maka tadi dilakukan gelar perkara, dan gelar perkara itu menetapkan saudara Fadel Al-Fajar Bajideh sebagai tersangka. Dan oleh karena satu dan lain hal sesuai dengan KUHP diatur bahwa penyidik dapat melakukan penahanan jika satu si tersangka itu mengulangi perbuatannya,
menghilangkan barang bukti dan atau melarikan diri. Terlepas dari ini kasus anak di bawah umur, maka tadi penyidik memberitahu ke saya bahwa saudara Fadel dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan. Jadi baik, pada malam hari ini saya informasikan bahwa setelah Kuasa hukum Fadel Bajideh, Rasman Arif Nasution, mengatakan bahwa pihaknya berencana mengajukan upaya hukum lainnya setelah kliennya ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan asusila terhadap anak artis Nikita Mirzani, yakni Laura Mezani Mawardi atau Loli. Upaya hukum lain yang ingin ditempuh oleh Rasman seperti mengajukan pra-peradilan atas penetapan tersangka Fadel Bajideh. Terlebih, Fadel Bajideh telah dilakukan penahanan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan seusai ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis 13 Februari 2025. Diketahui Fadel Bajideh langsung dilakukan penahanan hingga 20 hari ke depan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Hal itu disampaikan oleh kuasa hukumnya Rasman Arif Nasution. Adapun penetapan tersangka tersebut seusai Fadel menerima 53 pertanyaan yang dilakukan gelar perkara oleh tim penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Kendati demikian, terkait upaya hukum lain yang akan ditempuh, Rasman kembali akan menyerahkan semua keputusan terhadap kliennya tersebut. Saya dan ada juga Zoom dengan salah satu travel, maka saya menyatakan pertama, karena kami belum mendengar keterangan ini secara utuh, karena ada informasi yang kelihatannya berubah dari saudara Laura Mezani Mawardi alias Loli dari keterangan-keterangan sebelumnya. Tentu keterangan-keterangan ini akan dikaji dan didalami. Nah, karena itulah maka kami akan tetap melakukan upaya hukum. Misalnya upaya hukum lain, apakah dalam bentuk peradilan, apakah nanti menunggu di proses persidangan, itu saya serahkan sepenuhnya kepada keluarga. Tentang saya banyak yang WA, saya jawab ya, satu, besok saya ulangi, besok saya dipanggil DPR Pradi Bersatu di Frekuensi namanya, Anda datang, tapi satu saja poinnya, bahwa PT Pengadilan Tinggi tidak berwenang menentukan, apalagi mencabut berita tersebut. Itu sudah disetujui oleh pemerintah. Itu Pengadilan Tinggi itu hanya menjadi saksi dan tempat di mana orang bersuara. Jadi yang berhak itu adalah organisasi advokat, apalagi sudah berbeda dari yang real KAI dengan KAI. Bagaimana proses di dalam pembuatan berita acara sumpah saya di PT, saya pun mendaftar sesuai dengan aturan yang mereka buat. Ketika dinyatakan selesai verifikasi, maka saya mengikutinya. Jadi tidak ada yang, apalagi sudah dihentikan laporan itu dan tidak ada yang disalahgunakan. Jadi saya pikir surat keterangan sudah ada di saya, sudah pernyataan itu. Jadi terkait saya bisa beracara atau tidak, ya saya tidak beracara, tidak ada masalah di situ. Kenapa? Karena itu nanti akan terjawab dengan sendirinya oleh saya dan ada juga Zoom dengan Artis Nikita Mirzani mengunggah Instagram Story dengan menuliskan ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa pada Kamis 13 Februari 2025. Unggahan tersebut diposting oleh Nikita di tengah penetapan TikTokers Fadel Bajideh sebagai tersangka kasus tindak asusila yang dilaporkan olehnya. Tampak Insta Story Nikita mengucapkan kalimat terima kasih ya Allah dengan emoji haru. Seperti diketahui, Nikita Mirzani melaporkan Fadel Bajideh atas kasus tindak asusila terhadap anaknya Laura Mezani Mawardi alias Loli. Perseteruan antara Nikita Mirzani dan Fadel pun berlangsung cukup panjang hingga kedua pihak saling serang di media sosial. Adapun penetapan tersangka tersebut seusai Fadel Bajideh menerima 53 pertanyaan dan dilakukan gelar perkara oleh tim penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Dalam kasus ini, Nikita menyebut
Fadel telah melakukan tindak asusila kepada Loli yang masih di bawah umur hingga meminta anaknya melakukan aborsi. Sementara itu, Loli yang sempat ditempatkan di rumah sakit Polri setelah insiden kabur dari rumah aman atau safe house, kini disebut Nikita, sang putri, sudah jauh lebih baik. Dijelaskan olehnya bahwa Loli dikembalikan ke keluarga dan disebut berada di tempat yang eksklusif. Loli pun kini disebut sudah menyadari semua kesalahannya. Bahkan di tempat baru ini, Loli juga rajin belajar untuk persiapan melanjutkan sekolah ke depan. Diakui Nikita bahwa anaknya tersebut memang pintar dalam hal akademis. Hal itu terbukti Loli yang sebelumnya bisa sekolah di UK. Nikita juga menyebut Loli yang kini rajin belajar merupakan keinginannya sendiri. Sebagai orang tua, Nikita Mirzani tentunya merasa bersyukur atas perubahan Loli di tengah kasus yang dilaporkannya terhadap Fadel Bajideh. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Juanita. Kasus dugaan asusila yang dilaporkan oleh artis Nikita Mirzani terhadap TikTokers Fadel Bajideh menemui babak baru. Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan Fadel Bajideh sebagai tersangka dalam kasus dugaan asusila terhadap anak Nikita Mirzani, yakni Laura Mezani Mawardi alias Loli, pada Kamis 13 Februari 2025. Seusai penetapan tersangka, Fadel Bajideh langsung dilakukan penahanan hingga 20 hari ke depan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Hal itu disampaikan oleh kuasa hukum Fadel Bajideh, Rasman Arif Nasution. Adapun penetapan tersangka tersebut seusai Fadel menerima 53 pertanyaan dan dilakukan gelar perkara oleh tim penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Sebelumnya diketahui, Nikita Mirzani melaporkan Fadel Bajideh atas dugaan asusila terhadap anak di bawah umur. Wanita yang akrab disapa Nikmir itu menuduh Fadel melakukan tindak asusila ke Loli, anak perempuannya yang masih di bawah umur. Ia juga menuduh Fadel memaksa Loli melakukan aborsi. Nikita Mirzani sebelumnya selalu yakin dan optimis bahwa Fadel akan ditetapkan sebagai tersangka. Baik, pada malam hari ini saya informasikan bahwa setelah tadi Saudara Fadel Al-Fajar Bajideh diperiksa, lebih kurang 53 pertanyaan. Ya. Dan tidak banyak sih pertanyaannya. Nah, setelah kita dalami, kita dengarkan, kita lihat perkembangan, kita lihat keterangan dari pemberi keterangan, diantaranya keterangan Loli, keterangan mungkin dari NM, dari saksi-saksi, dari Fadel. Maka tadi dilakukan gelar perkara, dan gelar perkara itu menetapkan saudara Fadel Al-Fajar Bajideh sebagai tersangka. Dan oleh karena satu dan lain hal sesuai dengan KUHP diatur bahwa penyidik dapat melakukan penahanan jika satu si tersangka itu mengulangi perbuatannya, menghilangkan barang bukti, dan atau melarikan diri. Terlepas dari ini kasus anak di bawah umur, maka tadi penyidik memberitahu ke saya bahwa saudara Fadel dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan. Jadi baik, pada malam hari ini saya informasikan bahwa setelah Kuasa hukum Fadel Bajideh, Rasman Arif Nasution, mengatakan bahwa pihaknya berencana mengajukan upaya hukum lainnya setelah kliennya ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan asusila terhadap anak artis Nikita Mirzani, yakni Laura Mezani Mawardi atau Loli. Upaya hukum lain yang ingin ditempuh oleh Rasman seperti mengajukan pra-peradilan atas penetapan tersangka Fadel Bajideh. Terlebih, Fadel Bajideh telah dilakukan penahanan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan seusai ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis 13 Februari 2025. Diketahui Fadel Bajideh langsung dilakukan penahanan hingga 20 hari ke depan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Hal itu disampaikan oleh kuasa hukumnya Rasman Arif Nasution.
Adapun penetapan tersangka tersebut seusai Fadel menerima 53 pertanyaan yang dilakukan gelar perkara oleh tim penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Kendati demikian, terkait upaya hukum lain yang akan ditempuh, Rasman kembali akan menyerahkan semua keputusan terhadap kliennya tersebut. Saya dan ada juga Zoom dengan salah satu travel, maka saya menyatakan pertama, karena kami belum mendengar keterangan ini secara utuh, karena ada informasi yang kelihatannya berubah dari saudara Laura Mezani Mawardi alias Loli dari keterangan-keterangan sebelumnya. Tentu keterangan-keterangan ini akan dikaji dan didalami. Nah, karena itulah maka kami akan tetap melakukan upaya hukum. Misalnya upaya hukum lain, apakah dalam bentuk peradilan, apakah nanti menunggu di proses persidangan, itu saya serahkan sepenuhnya kepada keluarga. Tentang saya banyak yang WA, saya jawab ya. Satu, besok saya ulangi, besok saya dipanggil DPR di Bersatu di Sekil namanya, Anda datang. Tapi satu saja poinnya, bahwa PT Pengadilan Tinggi tidak berwenang menentukan apalagi mencabut berita tersebut. Itu sudah dijelaskan oleh pemerintah. Itu Pengadilan Tinggi itu hanya menjadi saksi dan tempat di mana orang bersuara. Jadi yang berhak itu adalah organisasi advokat, apalagi sudah berbeda dari yang real KAI dengan KAI. Bagaimana proses di dalam pembuatan berita acara sumpah saya di PT, saya pun mendaftar sesuai dengan aturan yang mereka buat. Ketika dinyatakan selesai verifikasi, maka saya mengikutinya. Jadi tidak ada yang, apalagi sudah dihentikan laporan itu dan tidak ada yang disalahgunakan. Jadi saya pikir surat keterangan sudah ada di saya, sudah pernyataan itu. Jadi terkait saya bisa beracara atau tidak, ya saya tidak beracara, tidak ada masalah di situ. Kenapa? Karena itu nanti akan terjawab dengan sendirinya oleh saya dan ada juga Zoom dengan Artis Nikita Mirzani mengunggah Instagram Story dengan menuliskan ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa pada Kamis 13 Februari 2025. Unggahan tersebut diposting oleh Nikita di tengah penetapan TikTokers Fadel Bajideh sebagai tersangka kasus tindak asusila yang dilaporkan olehnya. Tampak Insta Story Nikita mengucapkan kalimat terima kasih ya Allah dengan emoji haru. Seperti diketahui, Nikita Mirzani melaporkan Fadel Bajideh atas kasus tindak asusila terhadap anaknya Laura Mezani Mawardi alias Loli. Perseteruan antara Nikita Mirzani dan Fadel pun berlangsung cukup panjang hingga kedua pihak saling serang di media sosial. Adapun penetapan tersangka tersebut seusai Fadel Bajideh menerima 53 pertanyaan dan dilakukan gelar perkara oleh tim penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Dalam kasus ini, Nikita menyebut Fadel telah melakukan tindak asusila kepada Loli yang masih di bawah umur hingga meminta anaknya melakukan aborsi. Sementara itu, Loli yang sempat ditempatkan di rumah sakit Polri setelah insiden kabur dari rumah aman atau safe house, kini disebut Nikita, sang putri, sudah jauh lebih baik. Dijelaskan olehnya bahwa Loli dikembalikan ke keluarga dan disebut berada di tempat yang eksklusif. Loli pun kini disebut sudah menyadari semua kesalahannya. Bahkan di tempat baru ini, Loli juga rajin belajar untuk persiapan melanjutkan sekolah ke depan. Diakui Nikita bahwa anaknya tersebut memang pintar dalam hal akademis. Hal itu terbukti Loli yang sebelumnya bisa sekolah di UK. Nikita juga menyebut Loli yang kini rajin belajar merupakan keinginannya sendiri. Sebagai orang tua, Nikita Mirzani tentunya merasa bersyukur atas perubahan Loli di tengah kasus yang dilaporkannya terhadap Fadel Bajideh. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Juanita. Kasus dugaan asusila yang dilaporkan oleh artis Nikita Mirzani terhadap TikTokers Fadel Bajideh menemui babak baru.
Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan Fadel Bajideh sebagai tersangka dalam kasus dugaan asusila terhadap anak Nikita Mirzani, yakni Laura Meizani Mawardi alias Loli, pada Kamis 13 Februari 2025. Seusai penetapan tersangka, Fadel Bajideh langsung dilakukan penahanan hingga 20 hari ke depan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Hal itu disampaikan oleh kuasa hukum Fadel Bajideh, Rasman Arif Nasution. Adapun penetapan tersangka tersebut seusai Fadel menerima 53 pertanyaan dan dilakukan gelar perkara oleh tim penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Sebelumnya diketahui, Nikita Mirzani melaporkan Fadel Bajideh atas dugaan asusila terhadap anak di bawah umur. Wanita yang akrab disapa Nikmir itu menuduh Fadel melakukan tindak asusila ke Loli, anak perempuannya yang masih di bawah umur. Ia juga menuduh Fadel memaksa Loli melakukan aborsi. Nikita Mirzani sebelumnya selalu yakin dan optimis bahwa Fadel akan ditetapkan sebagai tersangka. Baik, pada malam hari ini saya informasikan bahwa setelah tadi Saudara Fadel Al-Fajar Bajideh diperiksa, lebih kurang 53 pertanyaan. Ya. Dan tidak banyak sih pertanyaannya. Nah, setelah kita dalami, kita dengarkan, kita lihat perkembangan, kita lihat keterangan dari pemberi keterangan, diantaranya keterangan Loli, keterangan mungkin dari NM, dari saksi-saksi, dari Fadel. Maka tadi dilakukan gelar perkara, dan gelar perkara itu menetapkan saudara Fadel Al-Fajar Bajideh sebagai tersangka. Dan oleh karena satu dan lain hal sesuai dengan KUHP diatur bahwa penyidik dapat melakukan penahanan jika satu si tersangka itu mengulangi perbuatannya, menghilangkan barang bukti, dan atau melarikan diri. Terlepas dari ini kasus anak di bawah umur, maka tadi penyidik memberitahu ke saya bahwa saudara Fadel dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan. Jadi baik, pada malam hari ini saya informasikan bahwa setelah Kuasa hukum Fadel Bajideh, Rasman Arif Nasution, mengatakan bahwa pihaknya berencana mengajukan upaya hukum lainnya setelah kliennya ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan asusila terhadap anak artis Nikita Mirzani, yakni Laura Meizani Mawardi atau Loli. Upaya hukum lain yang ingin ditempuh oleh Rasman seperti mengajukan pra-peradilan atas penetapan tersangka Fadel Bajideh. Terlebih, Fadel Bajideh telah dilakukan penahanan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan seusai ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis 13 Februari 2025. Diketahui Fadel Bajideh langsung dilakukan penahanan hingga 20 hari ke depan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Hal itu disampaikan oleh kuasa hukumnya Rasman Arif Nasution. Adapun penetapan tersangka tersebut seusai Fadel menerima 53 pertanyaan yang dilakukan gelar perkara oleh tim penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Kendati demikian, terkait upaya hukum lain yang akan ditempuh, Rasman kembali akan menyerahkan semua keputusan terhadap kliennya tersebut. Saya dan ada juga Zoom dengan salah satu travel, maka saya menyatakan pertama, karena kami belum mendengar keterangan ini secara utuh, karena ada informasi yang kelihatannya berubah dari saudara Laura Meizani Mawardi alias Loli dari keterangan-keterangan sebelumnya. Tentu keterangan-keterangan ini akan dikaji dan didalami. Nah, karena itulah maka kami akan tetap melakukan upaya hukum. Misalnya upaya hukum lain, apakah dalam bentuk pra-peradilan, apakah nanti menunggu di proses persidangan, itu saya
serahkan sepenuhnya kepada keluarga. Tentang saya banyak yang WA, saya jawab ya. Satu, besok saya ulangi, besok saya dipanggil DPR di Bersatu di Sekretariat namanya, Anda datang. Tapi satu saja poinnya, bahwa PT Pengadilan Tinggi tidak berwenang menentukan apalagi mencabut berita acara sumpah. Itu sudah disetujui oleh pemerintah. Itu Pengadilan Tinggi itu hanya menjadi saksi dan tempat di mana orang bersumpah. Jadi yang berhak itu adalah organisasi advokat, apalagi sudah berbeda dari yang real KHI dengan KPI. Bagaimana proses di dalam pembuatan berita acara sumpah saya di PT? Saya pun mendaftar sesuai dengan aturan yang mereka buat. Ketika dinyatakan selesai verifikasi, maka saya mengikutinya. Jadi tidak ada yang apalagi sudah dihentikan aturan itu dan tidak ada yang disalahgunakan. Jadi saya pikir surat keterangan sudah ada di saya, sudah pernyataan itu. Jadi terkait saya bisa beracara atau tidak, ya saya tidak beracara, tidak ada masalah di situ. Kenapa? Karena itu nanti akan terjawab dengan sendirinya oleh saya dan ada juga Zoom dengan Artis Nikita Mirzani mengunggah Instagram Story dengan menuliskan ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa pada Kamis 13 Februari 2025. Unggahan tersebut diposting oleh Nikita di tengah penetapan TikTokers Fadel Bajideh sebagai tersangka kasus tindak asusila yang dilaporkan olehnya. Tampak Insta Story Nikita mengucapkan kalimat terima kasih ya Allah dengan emoji haru. Seperti diketahui, Nikita Mirzani melaporkan Fadel Bajideh atas kasus tindak asusila terhadap anaknya Laura Mezani Mawardi alias Loli. Perseteruan antara Nikita Mirzani dan Fadel pun berlangsung cukup panjang hingga kedua pihak saling serang di media sosial. Adapun penetapan tersangka tersebut seusai Fadel Bajideh menerima 53 pertanyaan dan dilakukan gelar perkara oleh tim penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Dalam kasus ini, Nikita menyebut Fadel telah melakukan tindak asusila kepada Loli yang masih di bawah umur hingga meminta anaknya melakukan aborsi. Sementara itu, Loli yang sempat ditempatkan di rumah sakit Polri setelah insiden kabur dari rumah aman atau safe house, kini disebut Nikita, sang putri, sudah jauh lebih baik. Dijelaskan olehnya bahwa Loli dikembalikan ke keluarga dan disebut berada di tempat yang eksklusif. Loli pun kini disebut sudah menyadari semua kesalahannya. Bahkan di tempat baru ini, Loli juga rajin belajar untuk persiapan melanjutkan sekolah ke depan. Diakui Nikita bahwa anaknya tersebut memang pintar dalam hal akademis. Hal itu terbukti Loli yang sebelumnya bisa sekolah di UK. Nikita juga menyebut Loli yang kini rajin belajar merupakan keinginannya sendiri. Sebagai orang tua, Nikita Mirzani tentunya merasa bersyukur atas perubahan Loli di tengah kasus yang dilaporkannya terhadap Fadel Bajideh. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Juanita. Kasus dugaan asusila yang dilaporkan oleh artis Nikita Mirzani terhadap TikTokers Fadel Bajideh menemui babak baru. Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan Fadel Bajideh sebagai tersangka dalam kasus dugaan asusila terhadap anak Nikita Mirzani, yakni Laura Mezani Mawardi alias Loli pada Kamis 13 Februari 2025. Seusai penetapan tersangka, Fadel Bajideh langsung dilakukan penahanan hingga 20 hari ke depan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Hal itu disampaikan oleh kuasa hukum Fadel Bajideh, Rasman Arif Nasution. Adapun penetapan tersangka tersebut seusai Fadel menerima 53 pertanyaan dan dilakukan gelar perkara oleh tim penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Sebelumnya diketahui, Nikita Mirzani melaporkan Fadel Bajideh atas dugaan asusila terhadap anak di bawah umur. Wanita yang akrab disapa Nikmir itu menuduh Fadel melakukan tindak asusila ke Loli, anak perempuannya yang masih di bawah umur. Ia juga menuduh Fadel memaksa Loli melakukan aborsi. Nikita Mirzani sebelumnya selalu yakin dan optimis bahwa Fadel akan ditetapkan sebagai tersangka. Baik, pada malam hari ini saya informasikan bahwa setelah tadi
Saudara Fadel Al-Fajar Bajideh diperiksa lebih kurang 53 pertanyaan ya. Dan tidak banyak sih pertanyaannya. Nah, setelah kita dalami, kita dengarkan, kita lihat perkembangan, kita lihat keterangan dari pemberi keterangan, diantaranya keterangan Loli, keterangan mungkin dari NM, dari saksi-saksi, dari Fadel. Maka tadi dilakukan gelar perkara, dan gelar perkara itu menetapkan saudara Fadel Al-Fajar Bajideh sebagai tersangka. Dan oleh karena satu dan lain hal sesuai dengan KUHP diatur bahwa penyidik dapat melakukan penahanan jika satu si tersangka itu mengulangi perbuatannya, menghilangkan barang bukti, dan atau melarikan diri. Terlepas dari ini kasus anak di bawah umur, maka tadi penyidik memberitahu ke saya bahwa saudara Fadel dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan. Jadi baik, pada malam hari ini saya informasikan bahwa setelah Kuasa hukum Fadel Bajideh, Rasman Arif Nasution, mengatakan bahwa pihaknya berencana mengajukan upaya hukum lainnya setelah kliennya ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan asusila terhadap anak artis Nikita Mirzani, yakni Laura Mezani Mawardi atau Loli. Upaya hukum lain yang ingin ditempuh oleh Rasman seperti mengajukan pra-peradilan atas penetapan tersangka Fadel Bajideh. Terlebih, Fadel Bajideh telah dilakukan penahanan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan seusai ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis 13 Februari 2025. Diketahui Fadel Bajideh langsung dilakukan penahanan hingga 20 hari ke depan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Hal itu disampaikan oleh kuasa hukumnya Rasman Arif Nasution. Adapun penetapan tersangka tersebut seusai Fadel menerima 53 pertanyaan yang dilakukan gelar perkara oleh tim penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Kendati demikian, terkait upaya hukum lain yang akan ditempuh, Rasman kembali akan menyerahkan semua keputusan terhadap kliennya tersebut. Saya dan ada juga Zoom dengan salah satu travel, maka saya menyatakan pertama, karena kami belum mendengar keterangan ini secara utuh, karena ada informasi yang kelihatannya berubah dari saudara Laura Mezani Mawardi alias Loli dari keterangan-keterangan sebelumnya. Tentu keterangan-keterangan ini akan dikaji dan didalami. Nah, karena itulah maka kami akan tetap melakukan upaya hukum. Misalnya upaya hukum lain, apakah dalam bentuk pra-peradilan, apakah nanti menunggu di proses persidangan, itu saya serahkan sepenuhnya kepada keluarga. Tentang saya banyak yang WA, saya jawab ya, satu, besok saya ulangi, besok saya dipanggil DPR di Bersatu di Sipil namanya, Anda datang, tapi satu saja poinnya, bahwa PT Pengadilan Tinggi tidak berwenang menentukan apalagi mencabut berita acara itu sudah dijelaskan oleh pemerintah. Itu Pengadilan Tinggi itu hanya menjadi saksi dan tempat di mana orang bersuara. Jadi yang berhak itu adalah organisasi advokat, apalagi sudah berbeda dari yang real KHI dengan KPI. Bagaimana proses di dalam pembuatan berita acara sumpah saya di PT, saya pun mendaftar sesuai dengan aturan yang mereka buat. Ketika dinyatakan selesai verifikasi, maka saya mengikutinya. Jadi tidak
ada yang apalagi sudah dihentikan laporan itu dan tidak ada yang disalahgunakan. Jadi saya pikir surat keterangan sudah ada di saya, sudah pernyataan itu. Jadi terkait saya bisa berbicara atau tidak, ya saya tidak belajar, tidak ada masalah di situ. Kenapa? Karena itu nanti akan terjawab dengan sendirinya oleh saya dan ada juga Zoom dengan Artis Nikita Mirzani mengunggah Instagram Story dengan menuliskan ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa pada Kamis 13 Februari 2025. Unggahan tersebut diposting oleh Nikita di tengah penetapan TikTokers Fadel Bajideh sebagai tersangka kasus tindak asusila yang dilaporkan olehnya. Tampak Insta Story Nikita mengucapkan kalimat terima kasih ya Allah dengan emoji haru. Seperti diketahui, Nikita Mirzani melaporkan Fadel Bajideh atas kasus tindak asusila terhadap anaknya Laura Mezani Mawardi alias Loli. Perseteruan antara Nikita Mirzani dan Fadel pun berlangsung cukup panjang hingga kedua pihak saling serang di media sosial. Adapun penetapan tersangka tersebut seusai Fadel Bajideh menerima 53 pertanyaan dan dilakukan gelar perkara oleh tim penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Dalam kasus ini, Nikita menyebut Fadel telah melakukan tindak asusila kepada Loli yang masih di bawah umur hingga meminta anaknya melakukan aborsi. Sementara itu, Loli yang sempat ditempatkan di rumah sakit Polri setelah insiden kabur dari rumah aman atau safe house, kini disebut Nikita, sang putri, sudah jauh lebih baik. Dijelaskan olehnya bahwa Loli dikembalikan ke keluarga dan disebut berada di tempat yang eksklusif. Loli pun kini disebut sudah menyadari semua kesalahannya. Bahkan di tempat baru ini, Loli juga rajin belajar untuk persiapan melanjutkan sekolah ke depan. Diakui Nikita bahwa anaknya tersebut memang pintar dalam hal akademis. Hal itu terbukti Loli yang sebelumnya bisa sekolah di UK. Nikita juga menyebut Loli yang kini rajin belajar merupakan keinginannya sendiri. Sebagai orang tua, Nikita Mirzani tentunya merasa bersyukur atas perubahan Loli di tengah kasus yang dilaporkannya terhadap Fadel Bajideh. Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Sandi Juanita. Kasus dugaan asusila yang dilaporkan oleh artis Nikita Mirzani terhadap TikTokers Fadel Bajideh menemui babak baru. Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan Fadel Bajideh sebagai tersangka dalam kasus dugaan asusila terhadap anak Nikita Mirzani, yakni Laura Mezani Mawardi alias Loli pada Kamis 13 Februari 2025. Seusai penetapan tersangka, Fadel Bajideh langsung dilakukan penahanan hingga 20 hari ke depan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Hal itu disampaikan oleh kuasa hukum Fadel Bajideh, Rasman Arif Nasution. Adapun penetapan tersangka tersebut seusai Fadel menerima 53 pertanyaan dan dilakukan gelar perkara oleh tim penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Sebelumnya diketahui, Nikita Mirzani melaporkan Fadel Bajideh atas dugaan asusila terhadap anak di bawah umur. Wanita yang akrab disapa Nikmir itu menuduh Fadel melakukan tindak asusila ke Loli, anak perempuannya yang masih di bawah umur. Ia juga menuduh Fadel memaksa Loli melakukan aborsi. Nikita Mirzani sebelumnya selalu yakin dan optimis bahwa Fadel akan ditetapkan sebagai tersangka. Baik, pada malam hari ini saya informasikan bahwa setelah tadi Saudara Fadel Al-Fajar Bajideh diperiksa, lebih kurang 53 pertanyaan. Ya. Dan tidak banyak sih pertanyaannya. Nah, setelah kita dalami, kita dengarkan, kita lihat perkembangan, kita lihat keterangan dari pemberi keterangan, diantaranya keterangan Loli, keterangan mungkin dari NM, dari saksi-saksi, dari Fadel. Maka tadi dilakukan gelar perkara, dan gelar perkara itu menetapkan saudara Fadel Al-Fajar Bajideh sebagai tersangka. Dan oleh karena satu dan lain hal sesuai dengan KUHP diatur bahwa penyidik dapat melakukan penahanan jika satu
tersangka itu mengulangi perbuatannya, menghilangkan barang bukti, dan atau melarikan diri. Terlepas dari ini kasus anak di bawah umur, maka tadi penyidik memberitahu ke saya bahwa saudara Fadel dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan. Jadi baik, pada malam hari ini saya informasikan bahwa setelah Kuasa hukum Fadel Bajideh, Rasman Arif Nasution, mengatakan bahwa pihaknya berencana mengajukan upaya hukum lainnya setelah kliennya ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan asusila terhadap anak artis Nikita Mirzani, yakni Laura Mezani Mawardi atau Loli. Upaya hukum lain yang ingin ditempuh oleh Rasman seperti mengajukan pra-peradilan atas penetapan tersangka Fadel Bajideh. Terlebih, Fadel Bajideh telah dilakukan penahanan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan seusai ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis 13 Februari 2025. Diketahui Fadel Bajideh langsung dilakukan penahanan hingga 20 hari ke depan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Hal itu disampaikan oleh kuasa hukumnya Rasman Arif Nasution. Adapun penetapan tersangka tersebut seusai Fadel menerima 53 pertanyaan yang dilakukan gelar perkara oleh tim penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Kendati demikian, terkait upaya hukum lain yang akan ditempuh, Rasman kembali akan menyerahkan semua keputusan terhadap kliennya tersebut. Saya dan ada juga Zoom dengan salah satu travel, maka saya menyatakan pertama, karena kami belum mendengar keterangan ini secara utuh, karena ada informasi yang kelihatannya berubah dari saudara Laura Mezani Mawardi alias Loli dari keterangan-keterangan sebelumnya. Tentu keterangan-keterangan ini akan dikaji dan didalami. Nah, karena itulah maka kami akan tetap melakukan upaya hukum. Misalnya upaya hukum lain, apakah dalam bentuk pra-peradilan, apakah nanti menunggu di proses persidangan, itu saya serahkan sepenuhnya kepada keluarga. Tentang saya banyak yang WA, saya jawab ya, satu, besok saya ulangi, besok saya dipanggil DPR di Bersatu di Frekuensi namanya, Anda datang, tapi satu saja poinnya, bahwa PT Pengadilan Tinggi tidak berwenang menentukan apalagi mencabut berita tersebut. Itu sudah dijelaskan oleh pemerintah. Itu Pengadilan Tinggi itu hanya menjadi saksi dan tempat di mana orang bersuara. Jadi yang berhak itu adalah organisasi advokat, apalagi sudah berbeda dari yang real KAI dengan KAI. Bagaimana proses di dalam pembuatan berita acara sumpah saya di PT, saya pun mendaftar sesuai dengan aturan yang mereka buat. Ketika dinyatakan selesai verifikasi, maka saya mengikutinya. Jadi tidak ada yang, apalagi sudah dihentikan aturan itu dan tidak ada yang disalahgunakan. Jadi saya pikir surat keterangan sudah ada di saya, sudah pernyataan itu. Jadi terkait saya bisa beracara atau tidak, ya saya tidak beracara, tidak ada masalah di situ. Kenapa? Karena itu nanti akan terjawab dengan sendirinya oleh saya dan ada juga Zoom dengan Artis Nikita Mirzani mengunggah Instagram Story dengan menuliskan ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa pada Kamis 13 Februari 2025. Unggahan tersebut diposting oleh Nikita di tengah penetapan TikTokers Fadel Bajideh sebagai tersangka kasus tindak asusila yang dilaporkan olehnya. Tampak Insta Story Nikita mengucapkan kalimat terima kasih ya Allah dengan emoji haru. Seperti diketahui, Nikita Mirzani melaporkan Fadel Bajideh atas kasus tindak asusila terhadap anaknya Laura Mezani Mawardi alias Loli. Perseteruan antara Nikita Mirzani dan Fadel pun berlangsung cukup panjang hingga kedua pihak saling serang di media sosial. Adapun penetapan tersangka tersebut seusai Fadel Bajideh menerima 53 pertanyaan dan dilakukan gelar perkara oleh tim penyidik Polres Metro Jakarta Selatan.
Dalam kasus ini, Nikita menyebut Fadel telah melakukan tindak asusila kepada Loli yang masih di bawah umur hingga meminta anaknya melakukan aborsi. Sementara itu, download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.